Kisah dimulai di mana sejarah umat manusia selama 7 juta tahun akan segera berakhir. Karena para dewa telah bosan dengan umat manusia. Pemimpin para dewa, yaitu Zeus, meminta pendapat seluruh dewa dalam sebuah sidang. Semua dewa sepakat bahwa umat manusia harus dimusnahkan. Karena manusia dianggap makhluk yang rusak dan tidak punya harapan lagi. Zeus pun bersiap untuk menyatakan kepunahan umat manusia. Namun kapten dari para Valkyrie yang bernama Hilda, tiba-tiba menyela Zeus. Menyatakan bahwa ia menentang keputusan tersebut. Para dewa marah karena Hilda mengganggu sidang. Dan mereka mengatakan bahwa Hilda tidak berhak berada di sini. Karena ia hanyalah dewi keturunan campuran manusia. Hilda mengakui bahwa manusia memang makhluk penuh kekurangan. Tetapi ia mengingatkan seluruh dewa tentang hukum Ragnarok. Yang memberi manusia hak untuk bertarung melawan para dewa dalam 13 ronde. Yaitu untuk menentukan nasib umat manusia selama 1000 tahun berikutnya. Dan manusia akan terselamatkan dari pembasmian, jika mereka memenangkan pertarungan itu. Namun kita mengetahui bahwa hukum itu belum pernah digunakan sebelumnya. Karena para dewa menganggap mustahil bagi manusia untuk mengalahkan mereka. Para dewa menertawakan Hilda. Dan mereka yakin bahwa bertarung melawan manusia hanya akan membuang waktu. Karena manusia tidak punya peluang sama sekali. Namun Hilda menantang mereka, bertanya apakah para dewa takut kalah dengan manusia. Zeus pun memutuskan bahwa pertarungan melawan manusia akan dilakukan. Dan ia memerintahkan Hilda untuk memilih para pejuang yang akan mewakili umat manusia. Karena jelas bahwa Hilda ingin menyelamatkan manusia. Beberapa saat kemudian, terlihat para dewa telah berkumpul di arena. Dan sang penjaga kiamat yaitu Heimdall, mengumumkan dimulainya Ragnarok. Ia mulai memperkenalkan Thor, sang dewa petir, sebagai perwakilan para dewa di ronde pertama. Para dewa yakin bahwa Thor pasti akan menang, di mana ia adalah dewa terkuat dari bangsa Nordik. Seorang Valkyrie bernama Gol, khawatir Thor akan menghancurkan perwakilan umat manusia. Tetapi Hilda percaya bahwa mereka sanggup melawan Thor, karena ia telah memilih pejuang terkuat dalam sejarah umat manusia. Heimdall kemudian memperkenalkan perwakilan manusia. Dan para manusia bersorak ketika melihat pahlawan paling perkasa dari 3 kerajaan yaitu Lubu muncul. Kedua pihak bersiap bertempur. Dan ketika Lubu turun dari kudanya, tombaknya muncul dari langit. Gol bertanya-tanya apakah Lubu benar-benar bisa mengalahkan Thor. Hilda pun mengatakan padanya untuk tidak meremehkan manusia. Dan menegaskan bahwa para dewa selama ini selalu merendahkan manusia. Sehingga ia ingin melihat ekspresi mereka setelah para dewa kalah dalam pertandingan ini. Heimdall mulai meniup trompet tanduk kiamatnya. Menandai dimulainya pertandingan. Tetapi semua orang bingung mengapa kedua petarung itu belum mengangkat senjata mereka. Thor dan Lubu mulai berjalan saling mendekat. Dan kita mengetahui bahwa keduanya memiliki kesamaan. Yaitu mereka sama-sama mengalahkan seluruh musuh yang mereka hadapi hanya dengan satu serangan. Sehingga mereka percaya diri dengan kekuatan mereka. Lubu menyerang lebih dulu. Dan Thor menahan serangan itu dengan palunya. Lubu berhasil mendorong Thor mundur, membuat semua orang terkejut karena ia mampu menyamai kekuatan seorang dewa. Tetapi Zeus tahu bahwa Thor belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Thor mulai menggunakan kekuatannya untuk memanggil petir guna mengisi palunya. Thor menarik tubuhnya ke belakang untuk bersiap menyerang. Dan para dewa menyadari bahwa Thor memilih bertarung menggunakan palunya. Di mana itu adalah bentuk rasa hormat atas kekuatan Lubu. Flashback, terlihat para malaikat penjaga Asgard, gemetar ketakutan ketika melihat 66 raksasa es melancarkan serangan mendadak secara bersamaan. Dan salah satu dari raksasa berhasil menghancurkan dinding benteng Asgard. Membuat para dewa panik ketakutan. Para ksatria datang untuk menumpas para raksasa es.
Tetapi mereka tidak mampu menandingi para raksasa itu. Dan kita mengetahui bahwa Asgard tidak siap menghadapi serangan tersebut. Karena sebelumnya para raksasa es tidak pernah menyerang secara berkelompok. Para raksasa dengan cepat berhasil mencapai dinding kastil, membuat para dewa pasrah, mengira bahwa mereka sebentar lagi akan binasa. Pada saat itu, Thor tiba-tiba berjalan keluar dari istana. Dan ia menghabisi seluruh raksasa hanya dengan palunya. Namun terlihat bahwa Thor tidak menikmati pertarungan itu. Karena para raksasa sama sekali bukan tandingannya. Dan sejak saat itu, teknik yang Thor gunakan untuk menghabisi raksasa menjadi populer di kalangan para dewa. Kembali ke masa kini, Thor bersiap untuk menyerang. Dan para dewa yakin pertarungannya sudah berakhir, di mana Thor akan menggunakan teknik spesialnya. Thor pun mengayunkan palunya ke arah Lubu, menciptakan ledakan petir raksasa. Membuat Gol berpikir bahwa mustahil manusia biasa bisa mengalahkan para dewa ketika mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Namun, Hilda memintanya untuk tetap menontonnya. Di mana terlihat Lubu tiba-tiba bangkit kembali dan berhasil menebas dada Thor. Para dewa tidak percaya melihatnya, karena mereka tidak pernah membayangkan ada manusia yang mampu melukai Thor. Tetapi para prajurit dari 3 kerajaan tidak terkejut. Karena mereka tahu bahwa Lubu memang adalah monster dalam wujud manusia. Flashback, kita mengetahui bahwa Lubu lahir di Mongolia. Dan ia dari kecil melakukan perjalanan untuk mencari lawan yang sepadan. Ia mengelilingi seluruh benua Eurasia. Dan mengalahkan setiap musuh yang menghadangnya. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi panglima perang yang selalu menyerbu barisan musuh dari depan. Dan ia mampu menumpas musuh dengan mudah. Sehingga ia pun memperoleh banyak pengikut karena kekuatan luar biasanya. Namun setelah 30 tahun berkelana, Lubu mulai kehilangan akal sehatnya. Menyadari bahwa ia tidak dapat menemukan seorang pun yang setara dengannya. Ia pun mulai merasa bosan bertarung. Dan membiarkan pasukan musuh menangkap dan menghukumnya mati. Karena ia tidak lagi melihat alasan untuk terus hidup di dunia. Kembali ke masa kini, di mana Lubu kembali berbenturan dengan Thor. Dan ia terlihat bahagia karena akhirnya menemukan lawan yang layak. Namun Zeus bertanya-tanya bagaimana bisa senjata Lubu belum hancur. Padahal ia menggunakannya untuk menahan palu Thor yang sangat kuat. Namun, Zeus kemudian menyadari bahwa itu terjadi karena kekuatan para Valkyrie. Beberapa jam sebelum Ragnarok dimulai, Hilda sudah mengetahui bahwa bahkan para pejuang terhebat umat manusia tidak akan sanggup menghadapi para dewa. Karena senjata para dewa memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ia juga menyadari bahwa senjata manusia akan hancur jika digunakan melawan para dewa. Membuat Gol putus asa akan nasib mereka. Namun Hilda kemudian memanggil 11 Valkyrie lainnya. Ia bertanya kepada salah satu dari mereka yaitu Rangris, apakah ia mengetahui informasi mengenai senjata suci milik Thor. Rangris pun menjelaskan bahwa Thor memiliki sarung tangan besi yang dapat menahan segala serangan. Serta palunya yang bernama Mjolnir, yang dulu mampu meluluhlantahkan para raksasa es. Hilda tahu bahwa senjata tersebut sangat overpower. Dan menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Thor kecuali jika mereka bisa menyamai kekuatannya. Karena itu, Hilda pun meminta Rangris untuk mengorbankan tubuhnya agar umat manusia memiliki kesempatan untuk menang. Ke masa kini, terlihat tombak Lubu mulai bersinar. Dan kita mengetahui bahwa Rangris menggunakan teknik Valkyrie yang bernama Volunder. Di mana teknik itu mengubah dirinya menjadi senjata suci. Lubu berhasil meredam tekanan Thor. Dan ia bersiap menebasnya. Thor pun menahan serangan itu dengan sarung tangannya. Namun Rangris memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala perisai. Membuat sarung tangan Thor seketika hancur berkeping-keping. Semua penonton terkejut, karena sarung tangan itu dianggap sebagai armor terkuat di surga. Dijelaskan bahwa Mjolnir dikatakan adalah senjata yang sangat overpower. Di mana kekuatannya mampu menghancurkan seluruh benua secara instan. Dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menggunakannya. Karena tak ada yang sanggup menahan kekuatannya yang luar biasa. Namun, Thor menggunakan sarung tangan besinya untuk melindungi tangannya. Dan setelah melihat salah satu sarung tangan itu hancur, manusia mulai bersorak gembira. Mengira bahwa Thor tidak bisa lagi menggunakan palu Mjolnir itu. Lubu pun segera mengambil inisiatif menyerang. Dan Thor kesulitan menghindari serangannya. Namun, semua orang terkejut ketika Mjolnir itu mulai bertransformasi. Dan mereka mendengar suara detakan yang keras seperti detak jantung makhluk hidup. Thor menyadari bahwa Mjolnir akhirnya terbangun. Membuat Zeus menjadi bersemangat. Zeus menjelaskan bahwa legenda selama ini disalahpahami oleh semua orang.
Di mana kenyataannya adalah bahwa sarung tangan itu bukan dibuat untuk melindungi Thor dari Mjolnir. Melainkan sebaliknya, di mana sarung tangan itu justru berfungsi untuk meredam kekuatan Thor. Yaitu agar ia tidak menghancurkan Mjolnir sebelum palu itu benar-benar bangkit. Thor melepas sarung tangan satunya, dan ia mengangkat Mjolnir dengan tangan kosong. Ia mulai melepaskan kekuatannya, meminta Lubu untuk tidak mati. Ingin menikmati pertempuran dengan seluruh kekuatannya. Para dewa sangat antusias melihat Thor memakai Mjolnir tanpa menahan kekuatannya untuk pertama kalinya. Thor mulai melemparkan Mjolnir ke arah Lubu, yang nyaris saja gagal Lubu hindari. Ia bersiap melakukan serangan balasan. Namun Mjolnir kembali lagi, sehingga Lubu pun menggunakan tombaknya untuk menghindar. Dan saat Mjolnir kembali ke tangan Thor, ia memanfaatkan momentum lemparan itu untuk memberikan hantaman yang sangat kuat. Para dewa mengenali teknik itu sebagai teknik yang sama yang Thor gunakan untuk mengalahkan World Serpent, yaitu ular serpent raksasa. Namun Lubu justru tersenyum, menerjang maju, dan menerima serangan itu secara langsung. Ledakan besar pun memenuhi arena, membuat para manusia khawatir tentang keadaan Lubu. Tetapi mereka segera menyadari bahwa Lubu mampu menahan serangan itu. Dan mereka langsung kembali bersorak. Namun sorakan itu berhenti ketika mereka menyadari bahwa kedua kaki Lubu telah patah. Dan saat ia jatuh berlutut, Zeus mengira pertempurannya sudah berakhir. Namun pada saat itu, kuda Lubu tiba-tiba berlari ke sisinya. Thor mengizinkan Lubu untuk menungganginya, agar ia bisa melanjutkan pertarungan. Meski begitu, Lubu kesulitan berdiri karena kedua kakinya patah. Melihat itu, para manusia mulai berteriak menyemangatinya. Membuat Lubu memaksa dirinya untuk bangkit, dan naik ke kudanya untuk melanjutkan pertarungan. Dewa Hermes bertanya-tanya apakah hal itu melanggar aturan. Karena seharusnya pertarungan ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Tetapi Zeus menjelaskan bahwa kuda itu adalah satu kesatuan dengan Lubu. Jadi hal itu tidak melanggar aturan apapun. Lubu kemudian berbicara dengan kudanya. Dan kuda itu setuju untuk mempertaruhkan segalanya demi memenangkan pertarungan. Mereka pun mulai berlari mengitari Thor, sementara Lubu bersiap menggunakan jurus ultimate-nya. Melihat itu, salah satu murid Lubu mengingat momen ketika ia diam-diam melihat Lubu sedang berlatih. Bagaimana Lubu ingin menyempurnakan tekniknya. Mematahkan ribuan tombak selama bertahun-tahun latihannya. Suatu hari, ia pun akhirnya menguasai teknik itu. Teknik yang sangat kuat, hingga tebasan itu mampu membelah langit hingga ratusan kilometer jauhnya. Tetapi kita mengetahui bahwa Lubu tidak pernah menggunakan teknik itu pada siapapun. Karena semua lawannya terlalu lemah baginya. Kembali ke masa kini, para murid Lubu menantikan momen ia menggunakan teknik ultimate itu. Lubu mulai menerjang Thor, yang bersemangat melihat apa yang akan Lubu lakukan. Mereka berdua pun menggunakan jurus pamungkas mereka. Dan senjata mereka saling berhantaman, menciptakan sebuah pilar cahaya yang menembus langit, di mana mereka saling menyerang secara langsung. Namun Lubu akhirnya kalah, dan Rangris gugur saat tombak itu hancur, membuat semua orang menyadari bahwa semuanya sudah berakhir bagi Lubu. Lubu merasa bahagia karena akhirnya ia menemukan lawan yang sepadan. Dan ia berpikir tentang bagaimana ia sudah mencoba segalanya. Tetapi ia tetap tidak mampu mengalahkan Thor. Ia kembali menerjang Thor untuk terakhir kalinya, menikmati momen paling bahagia dalam hidupnya. Dan Thor pun langsung melancarkan serangan penutup, memenggal kepala Lubu dan mengalahkannya. Heimdall kemudian mengumumkan Thor sebagai pemenang. Dan para dewa merayakannya, sementara para pahlawan dari 3 kerajaan berduka atas kematian Lubu. Tetapi mereka tetap merasa lega melihat Lubu mati dengan senyuman di wajahnya.
Para dewa mulai menyombongkan diri bahwa manusia mustahil mengalahkan mereka. Karena mereka adalah makhluk yang jauh lebih tinggi dari manusia. Heimdall meminta Thor untuk mengikutinya menuju pintu keluar. Namun para murid Lubu menghadang Thor, mengatakan bahwa keberadaan mereka tidak berarti tanpa tuan mereka. Meminta Thor untuk mengizinkan mereka menyusul Lubu dalam kematian. Thor pun memutuskan untuk mengabulkan permintaan mereka. Menghabisi mereka semua dengan sebuah ledakan petir yang sangat kuat. Di dalam, Gol bertanya pada Hilda apa yang akan terjadi pada Lubu dan Rangris. Hilda pun menjelaskan bahwa Ragnarok adalah pertarungan antar jiwa. Dan tidak mungkin mereinkarnasi seseorang jika jiwanya telah hancur. Dengan kata lain, mereka benar-benar telah terhapus dari eksistensi. Gol menjadi sedih, karena ia sadar bahwa mereka tidak akan pernah melihat Rangris lagi. Bertanya kepada Hilda apakah pertarungan ini layak diperjuangkan. Hilda pun mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan para dewa jika mereka terus tenggelam dalam kesedihan. Dan mengingatkan Gol bahwa nasib seluruh umat manusia bergantung pada hasil pertarungan ini. Saat Hilda memilih perwakilan umat manusia berikutnya, Gol mulai kehilangan harapannya. Berkata bahwa bahkan seorang Lubu, manusia seperkasa itu pun tidak mampu menandingi para dewa. Namun terlihat Hilda mengambil berkas nomor 1 untuk pertarungan selanjutnya. Kemudian, terlihat semua orang berkumpul untuk ronde kedua. Dan Heimdall memperkenalkan perwakilan manusia berikutnya. Yang ternyata ia adalah Adam. Manusia pertama yang pernah ada di dunia. Para manusia terpukau melihat bapak dari seluruh umat manusia. Tetapi para dewa melihat bahwa Adam tampak lemah dibandingkan dengan Lubu. Mereka pun yakin akan memenangkan ronde kedua ini. Heimdall menyebutkan bahwa dewa India terhebat akan menjadi perwakilan para dewa selanjutnya. Tetapi tidak ada siapapun yang memasuki arena. Membuat semua orang bingung. Heimdall pun kemudian diinformasikan bahwa ada perubahan mendadak. Pada saat itu, Hermes mulai memainkan biola sambil memasuki arena. Mengungkapkan bahwa Zeus sendiri yang akan bertarung di ronde kedua. Para manusia tidak mengenal dewa itu. Dan mereka bertanya-tanya bagaimana kakek tua itu bisa bertarung melawan Adam. Karena wujudnya tampak terlalu lemah bahkan untuk berjalan. Namun Zeus menyuruh Hermes untuk mulai memainkan musiknya. Hermes pun memainkan sebuah musik. Dan tubuh Zeus seketika berubah menjadi besar, berurat, dan sangat perkasa. Membuat para dewa bersorak, sementara para manusia langsung gemetar ketakutan saat menyadari siapa dia sebenarnya. Gol bertanya-tanya mengapa Zeus bertarung di ronde kedua. Padahal seharusnya ia adalah bos terakhir. Hilda juga mulai gugup, karena ia tidak pernah membayangkan Zeus akan bertarung melawan Adam. Beberapa menit sebelumnya, terlihat Shiva bersiap memasuki arena. Bersemangat menghadapi pertarungannya. Namun Zeus menghentikan Shiva, dan mengatakan pada Shiva bahwa sekarang adalah gilirannya bertarung. Shiva menyuruh Zeus pergi, karena ia ingin bertarung di ronde kedua ini. Tetapi Zeus menunjukkan kekuatannya hanya dengan menyentuh Shiva. Shiva pun terintimidasi, dan akhirnya menyerah pada keinginan Zeus. Kembali ke arena, Zeus mengatakan kepada Adam bahwa dia tidak memiliki peluang menang tanpa senjata suci. Tetapi Adam menunjuk ke arah Valkyrie yang berada di atasnya, yang kemudian melompat dari Pegasusnya. Valkyrie itu menggunakan Volunder, dan bergabung dengan Adam. Dan ia berubah menjadi knuckle duster atau besi tinju di tangan Adam. Namun Adam bertanya mengapa Zeus tidak membawa senjata. Memperingatkan Zeus bahwa ia akan menyesali pertarungan ini tanpa menggunakan senjata. Zeus tersinggung mendengarnya, dan seketika menerjang ke arah Adam dengan kecepatan cahaya. Tetapi Adam masih mampu menghindarinya. Para manusia terkesima melihatnya. Tetapi Ares, sang dewa perang, berpikir bahwa mereka tidak seharusnya merasa senang hanya karena Adam berhasil menghindari serangan Zeus. Zeus pun memutuskan untuk berhenti menahan diri. Dan ia mulai menyerang Adam dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tetapi Zeus tetap tidak dapat mendaratkan satu pukulan pada Adam, meskipun serangannya semakin cepat. Zeus memuji Adam karena mampu menghindari semua serangannya. Tetapi memperingatkan bahwa Adam tidak akan bisa menang hanya dengan terus menghindar. Adam pun mengatakan bahwa ia sudah tahu hal itu.
lalu tiba-tiba menggunakan teknik milik Zeus sendiri untuk menyerang kembali. Zeus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, di mana Adam mempermalukannya dengan menggunakan combo serangannya sendiri terhadap dirinya. Melihat itu, para dewa terkejut karena Adam mampu melukai Zeus. Gol menyadari bahwa Adam sangat hebat, dan mengakui bahwa ia telah meremehkannya. Hilda pun mengingatkan Gol bahwa Adam diciptakan dengan citra Tuhan itu sendiri, yang menjelaskan mengapa Adam bisa dengan mudah meniru teknik Zeus hanya dengan sekali lihat. Zeus mengatakan bahwa ia mulai bersenang-senang, tetapi ia tiba-tiba mulai menggerakkan kakinya. Dan Ares menyadari bahwa Zeus berniat mengakhiri pertarungan dengan sebuah tendangan. Zeus bergerak mengelilingi Adam dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara Adam mulai menggunakan mata yang mirip Mangekyo Sharingan untuk mengamati gerakan Zeus, dan berhasil menghindari tendangan maut sang dewa. Adam seketika meniru gerakan kaki Zeus, dan berhasil mendaratkan sebuah tendangan, membuat Zeus terpental mundur. Adam menyatakan bahwa ia sebenarnya tidak suka bertarung, tetapi ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan karena ini adalah kompetisi. Zeus menjadi marah, dan tubuhnya semakin membesar. Dan ia menantang Adam untuk meniru gerakan berikutnya, membuat para dewa sadar bahwa Zeus akhirnya akan bertarung dengan serius. Flashback, kita melihat Zeus saat ia mengalahkan para dewa lain dalam sebuah turnamen. Dan ia akhirnya dinyatakan sebagai dewa terkuat yang pernah ada. Namun kita mengetahui bahwa ayahnya yaitu Kronos, adalah satu-satunya makhluk yang pernah berhasil memukul Zeus, di mana Zeus tidak dapat melihat serangan ayahnya. Kembali ke masa kini, Zeus mulai menggunakan teknik Kronos. Pada saat itu, ia menghentikan waktu dan menerjang ke arah Adam dengan kecepatan yang tidak bisa diukur. Namun entah bagaimana, terlihat Adam berhasil mendaratkan tinjuan ke Zeus dengan sangat keras. Ketika waktu kembali berjalan, semua orang terkejut melihat Zeus yang sudah terkapar jatuh. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, karena mereka tidak melihat satupun gerakan dari mereka berdua. Ares mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mampu mengikuti jalannya pertarungan meskipun para dewa lain kesulitan, karena Zeus dan Adam bergerak dengan kecepatan cahaya. Tetapi ketika Zeus menggunakan teknik Kronos, Ares tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dan ia terkejut ketika menyadari kepala ayahnya, Zeus, telah berputar 180 derajat dalam sekejap. Hermes menjelaskan bahwa Adam meniru teknik Kronos untuk melawan Zeus. Namun Ares bertanya apakah Hermes yakin. Karena bahkan ia sendiri tidak dapat memahaminya walaupun dirinya adalah dewa perang. Di arena, Heimdall mengumumkan bahwa Zeus tak sadarkan diri. Dan Gol tidak percaya bahwa Adam dapat menjatuhkan Zeus hanya dengan meniru tekniknya. Hilda pun menjelaskan bahwa kebencian Adam terhadap para dewa adalah sumber kekuatannya. 7 juta tahun lalu saat Adam hidup di Taman Surga, Adam memiliki segalanya apapun yang ia inginkan. Namun para dewa menuduh istrinya, Hawa, memakan buah terlarang. Tetapi itu semua adalah fitnah seekor ular, karena ular itu menginginkan istri Adam untuk dirinya sendiri. Di mana Hawa tetap setia kepada Adam saat ular itu menggodanya. Namun para dewa langsung mempercayai tuduhan itu, sehingga mereka pun mengusir Hawa dari Taman Surga. Hawa menangis, mengira bahwa ia tidak akan pernah melihat Adam lagi. Namun tiba-tiba, seorang penjaga masuk ke ruang sidang. Dan ia roboh ke lantai, di mana terlihat Adam berjalan masuk. Para dewa terkejut melihat Adam membawa sebuah keranjang yang berisi buah terlarang. Dan ular itu mengatakan bahwa Adam tidak berhak berada di sini. Tetapi Adam mulai menggigit buah itu, membuat para dewa tercengang. Adam menyadari bahwa rasa buahnya asam. Ia pun meludahkannya setelah setiap gigitan. Lalu berkata kepada Hawa bahwa ia akan meninggalkan taman itu bersamanya. Merasa iri dan dengki, sang ular berubah wujud untuk melawan Adam. Tidak ingin Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Ular itu mencoba menyerang Adam dengan cakarnya. Tetapi Adam menggunakan kekuatannya untuk meniru gerakan sang ular, dan mencabik-cabiknya hingga hancur. Adam lalu berkata kepada Hawa bahwa sudah waktunya untuk membangun surga mereka sendiri. Sehingga mereka pun meninggalkan surga dan turun ke bumi.
おふくろ、やっぱ親父はすげえな。Kembali ke masa kini, para manusia merayakan kemenangan karena Adam berhasil mengalahkan Zeus. Dan Heimdall bersiap untuk mengumumkan Adam sebagai pemenang. Tetapi Zeus tiba-tiba bangkit kembali. Ia mengatakan bahwa pertarungan belum selesai. Lalu memutar lehernya kembali ke posisi semula. Membuat para dewa bersorak. Namun Hermes menyadari bahwa Zeus terlihat kelelahan. Zeus kemudian bertanya kepada Adam apa yang sedang Adam perjuangkan. Karena ia tidak merasakan kebencian terhadap para dewa dalam diri Adam. Adam pun menyatakan bahwa ia bertarung demi melindungi anak cucu keturunannya. Membuat para manusia sadar bahwa Adam sangat mencintai mereka. Para manusia pun bersatu mendoakan kemenangannya. Adam melihat bahwa Zeus berkeringat parah. Adam pun meminta Zeus untuk menyerah. Namun Zeus menyadari bahwa ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Adam. Zeus pun meremukkan tubuhnya sendiri, membuat semua orang panik melihat Zeus yang berubah ke wujud ultimate-nya. Adam dapat merasakan kekuatan dahsyat sang dewa. Ia pun untuk pertama kalinya menyiapkan kuda-kuda bertarung. Zeus mulai menerjang, di mana ia melepaskan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya. Adam melawan dengan meniru teknik Zeus. Tetapi Zeus menolak untuk menyerah, dan terus menyerang Adam. Yang menjadikan kepala Zeus seperti samsak tinju. Gol mengira bahwa Adam sedang unggul. Tetapi Hilda panik, karena tubuh Adam mulai panas berlebihan. Di mana sistem sarafnya tidak sanggup lagi mengikuti pergerakan Zeus yang tidak manusiawi. Namun Dewa Loki melihat bahwa Zeus juga sudah mencapai batasnya. Jadi tinggal menunggu waktu sebelum salah satu dari mereka tumbang. Kedua petarung terus memaksa tubuh mereka melampaui batas. Dan semua orang mulai berdiri menyaksikan pertarungan terindah yang pernah ada. Namun mereka sadar pertarungan itu telah berubah menjadi uji ketahanan. Mereka bersorak mendukung perwakilan masing-masing, dan memohon agar mereka tidak menyerah, karena pertarungan akan segera berakhir. Namun, setetes darah Zeus memercik ke mata Adam. Membuat Adam lengah, sehingga Zeus pun berhasil mendaratkan sebuah tinjuan pada Adam. Zeus mulai menghujani tinjuan, dan Adam kesulitan menangkis serangannya. Semua orang pun mengira bahwa pertarungan sudah berakhir baginya. Para manusia memohon kepada wasit untuk menghentikan pertarungan. Karena mereka merasa pemenangnya sudah jelas. Dan mereka menangis saat melihat ayah mereka babak belur. Tetapi pada saat itu, Adam mendengar suara anak kecil menangis. Dan hal itu membuatnya semakin bertekad untuk melindungi anak cucu keturunannya. Adam pun mulai menarik kepala Zeus, dan memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Adam mulai membalas pukulan sambil menerima hantaman Zeus secara langsung. Dan mereka berdua tampak seimbang. Membuat semua orang bertanya-tanya siapa yang akan tumbang lebih dulu. Namun beberapa jam kemudian, Zeus tiba-tiba jatuh berlutut. Dan kembali ke bentuk kurusnya. Zeus-sama! Manusia mulai bersorak untuk Adam. Tetapi mereka segera menyadari bahwa Adam sudah mati. Zeus pun mengungkapkan bahwa Adam telah lama mati saat mereka saling bertukar tinjuan. Namun tubuh Adam tetap terus melepaskan pukulan. Zeus memuji Adam karena bisa memaksa tubuhnya melampaui batas. Dan mengaku bahwa ia akan kalah jika pertarungan itu murni soal ketahanan. Heimdall pun mengumumkan Zeus sebagai pemenang pertempuran. Dan para manusia menangis saat melihat jiwa Adam yang mulai menghilang. Tetapi mereka bertekad untuk memenangkan Ragnarok demi membalasnya. Setelah itu, Gol bertanya-tanya mengapa Valkyrie yang menyatu dengan Adam ikut mati. Padahal senjata Adam tidak rusak. Seorang Valkyrie bernama Hris pun menjelaskan bahwa ketika para Valkyrie melakukan Volunder, mereka akan berbagi takdir dengan manusia yang menjadi pasangan mereka. Terlihat Hilda sedang makan untuk menenangkan diri setelah kekalahan tersebut.
Dan ia berpikir bahwa mereka harus melakukan apapun untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Hilda kemudian mengetahui bahwa sang dewa lautan, Poseidon, akan menjadi perwakilan berikutnya dari pihak dewa. Gol pun terheran-heran melihat para dewa sudah mengirimkan dewa terkuat mereka. Padahal ini baru saja ronde ketiga. Hilda mulai memikirkan siapa yang harus ia pilih sebagai wakil manusia berikutnya. Tetapi tiba-tiba seorang pria misterius muncul, dan ia dengan sukarela ingin bertarung di ronde ketiga. Hilda tidak mengenal pria itu. Namun ketika pria itu membuka file dirinya, Hilda menyadari bahwa dia adalah seorang legenda pendekar pedang bernama Kojiro Sasaki. Gol bertanya-tanya mengapa Kojiro terlihat tua. Padahal jiwa para petarung seharusnya dipanggil dalam kondisi terbaik mereka. Kojiro menjelaskan bahwa inilah bentuk terkuat dirinya. Mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berhenti berlatih, bahkan setelah ia mati. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan ronde ketiga. Dan mereka melihat bahwa arena dipenuhi air. Mereka pun langsung menyadari bahwa Poseidon akan tampil sebagai perwakilan dewa. Pada saat itu, Poseidon langsung membelah air saat ia memasuki arena. Dan Heimdall memperkenalkannya sebagai dewa paling menakutkan yang pernah ada. Namun Poseidon terlihat tidak antusias terhadap pertarungan tersebut. Terlihat para dewa lain takut kepadanya, karena Poseidon adalah kakak Zeus. Sementara itu, Kojiro memasuki arena dengan menaiki sebuah perahu. Heimdall menyatakan bahwa Kojiro adalah pendekar pedang terhebat sepanjang masa. Karena meskipun ia adalah seorang pecundang, Kojiro selalu berevolusi dan menjadi lebih kuat setiap kali ia menerima kekalahan. Namun para manusia merasa ia tidak memiliki peluang menang. Dan mereka bertanya-tanya mengapa Hilda tidak memilih Musashi Miyamoto. Karena Musashi lah orang yang membunuh Kojiro. Gol menyadari bahwa manusia mulai gelisah. Tetapi Hilda menegaskan bahwa ia percaya kepada Kojiro. Karena Kojiro tidak pernah berhenti berlatih. Kojiro mulai menghunuskan pedangnya, bersiap untuk bertarung. Dari hunusan pedang itu, ia menciptakan gelombang suara tinggi yang menggema ke seluruh arena. Yang mengejutkan para pendekar pedang di seluruh arena. Anak Musashi menganggap hal itu tidak istimewa. Tetapi Musashi seketika menghancurkan gulungan yang ditulisnya sendiri. Dan menyatakan bahwa Kojiro telah mencapai tingkatan tertinggi dalam ilmu berpedang. Heimdall pun memulai pertarungan. Tetapi Poseidon dan Kojiro hanya saling menatap, membuat semua orang terheran mengapa mereka tidak bergerak. Hermes tahu bahwa Poseidon hanya menunggu Kojiro masuk ke dalam jangkauan serangannya. Namun Kojiro sedang membayangkan berbagai kemungkinan skenario di dalam pikirannya. Tetapi dalam setiap skenario, ia selalu melihat dirinya mati ketika mencoba menyerang Poseidon. Gol menyadari bahwa Kojiro takut masuk ke dalam jangkauan Poseidon. Hilda pun mengungkapkan bahwa para dewa juga takut kepada Poseidon. Menjelaskan bahwa Poseidon telah membunuh kakak tertuanya yang bernama Adamas di Gunung Olympus. Flashback, kita melihat Adamas, dewa Olympus, menolak menerima bahwa adik bungsunya yaitu Zeus, sebagai dewa terkuat dan pemimpin para dewa. Karena itu, Adamas pun mengumpulkan pasukan besar untuk menggulingkan kekuasaan Zeus. Ia kemudian pergi ke istana Poseidon, dan mengajak Poseidon untuk bergabung dalam pemberontakannya. Tetapi Poseidon menyebut Adamas menyedihkan. Membuat Adamas menjadi marah dan menuntut untuk dihormati. Namun Poseidon mengatakan bahwa Adamas tidak pantas disebut dewa karena hatinya yang kotor dan rusak. Adamas pun semakin marah dan berusaha menyerang. Tetapi Poseidon langsung menusuk perutnya sebelum ia bisa melakukan apapun. Poseidon tahu bahwa Hermes sedang mengawasinya. Sehingga Poseidon pun memerintahkan Hermes untuk menulis ulang sejarah agar tidak ada yang mengetahui keberadaan dewa Adamas. Kembali ke masa kini, Ares mengetahui kisah itu. Dan tidak percaya bahwa Adamas dikalahkan hanya dengan satu serangan. Namun Hermes menjelaskan bahwa kejadian itu bukan alasan mengapa semua dewa takut pada Poseidon. Hermes menjelaskan bahwa tidak ada satupun dewa yang berani menentang saat Poseidon memutuskan untuk menghapus Adamas dari sejarah. Dan terungkap bahwa semua dewa takut menentangnya, karena Poseidon memiliki aura dominasi yang jauh lebih kuat dari mereka semua. Sementara itu, Kojiro menyadari bahwa Poseidon bahkan tidak melihat ke arahnya. Dan ia tidak tahu bagaimana caranya menyerang Poseidon. Ia pun memutuskan untuk duduk dan menunggu Poseidon mengambil langkah pertama. Flashback, kita mengetahui bahwa Kojiro belum pernah memenangkan satu pertarungan pun sepanjang hidupnya. Karena ia selalu menantang orang-orang yang lebih kuat darinya. Suatu hari, Kojiro datang terlambat ke dojo. Membuat sang guru marah. Sang guru kemudian memberikan Kojiro pedang,
memerintahkan Kojiro untuk menggunakannya sebagai pertahanan. Kojiro berhasil menangkis serangan pertama. Tetapi sang guru dengan cepat melucuti senjatanya, sehingga Kojiro pun memilih menyerah. Sang guru menyebut Kojiro menyedihkan. Karena seorang petarung sejati tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Ayah sang guru menyuruhnya berhenti membuang waktu melatih Kojiro. Karena menurutnya Kojiro tidak memiliki bakat dalam seni berpedang. Pemilik dojo yang bernama Sagan bertanya kepada Kojiro mengapa ia menyerah begitu cepat. Kojiro menjelaskan bahwa ia menyerah karena yakin ia tidak memiliki peluang menang. Mendengar itu, semua orang pun mengejeknya karena dianggap pengecut. Setelah itu, Kojiro berhenti datang ke dojo. Dan ia mulai mengamati berbagai makhluk di hutan. Berpikir bahwa ia bisa mempelajari rahasia bertarung dari mereka. Ia pun berlatih sendirian selama 6 bulan, lalu datang kembali ke dojo. Sang guru menanyakan kemana saja ia pergi selama ini. Tetapi ia langsung terkejut ketika melihat Kojiro yang tampak jauh lebih kuat. Sang guru kemudian menantang Kojiro bertarung. Tetapi Kojiro mengatakan bahwa ia tidak tertarik. Karena ia sudah menang bertarung melawan sang guru ratusan kali di dalam pikirannya. Sang guru pun menjadi marah, dan mencoba menyerang Kojiro. Tetapi ia tiba-tiba membayangkan tubuhnya terbelah dua ditebas oleh Kojiro. Ia menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Kojiro. Dan ia langsung menyerah. Setelah itu, Kojiro menantang Sagan untuk bertarung. Sagan pun mengambil pedang kayunya dan melepaskan kekuatannya. Beberapa tahun kemudian, Sagan mengunjungi Kojiro di sebuah gubuk. Dan kita mengetahui bahwa mata Sagan telah buta. Tetapi ia dapat merasakan bahwa kekuatan Kojiro telah melampauinya. Menyadari bahwa Kojiro terus berlatih tanpa henti. Sagan kemudian mengundang Kojiro untuk menjadi guru di dojonya. Tetapi Kojiro mengatakan bahwa ia akan segera pergi. Yaitu untuk mencari petarung-petarung yang lebih kuat darinya. Ia melakukan perjalanan keliling negeri. Menantang para pendekar pedang terbaik yang dapat ia temukan. Dan ia kalah dari semua pertarungannya. Tetapi ia belajar dari setiap kekalahan, dan akhirnya menjadi pecundang terhebat dalam sejarah umat manusia. Yaitu orang yang paling banyak kalah, namun juga yang paling banyak belajar. Kembali ke masa kini, Kojiro menyadari bahwa ia harus menyeimbangi kekuatan Poseidon agar bisa bertahan dalam pertarungan. Ia pun memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kojiro mulai menerjang Poseidon, namun serangan pertamanya meleset. Poseidon pun bersiap untuk menusuknya. Namun Kojiro tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke atas dengan kecepatan kilat. Dan berhasil memotong rambut Poseidon. Membuat Musashi teringat saat Kojiro juga pernah menggunakan teknik yang sama padanya. Poseidon kemudian mulai berjalan mendekati Kojiro. Dan mulai menusukkan trisulanya dengan cepat. Tetapi Kojiro tetap mampu menghindari semua serangan itu. Hilda tahu bahwa Kojiro tidak memiliki kekuatan seperti Adam. Namun terungkap bahwa Kojiro telah menganalisis Poseidon bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dan telah bertarung melawan Poseidon ribuan kali di dalam pikirannya. Jadi Kojiro tahu bagaimana cara menghadapi serangan-serangan Poseidon. Namun Poseidon tiba-tiba bersiul, lalu menerjang Kojiro dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ia berhasil mendaratkan satu serangan. Para dewa bersorak untuk Poseidon. Tetapi mereka langsung terdiam saat menyadari bahwa Poseidon terlihat kesal dengan sorakan itu. Kojiro bertanya mengapa Poseidon tidak ingin teman-temannya bersorak untuknya. Poseidon pun menjelaskan bahwa para dewa tidak membutuhkan teman. Karena mereka adalah makhluk sempurna yang bisa melakukan segalanya seorang diri. Namun Kojiro mengatakan bahwa para dewa yang seperti itu sungguh menyedihkan. Mendengar itu, Poseidon marah dan melepaskan combo serangan dahsyat ke arah Kojiro. Namun Kojiro berhasil menangkis semuanya. Sembari terus berkembang menjadi lebih kuat selama pertarungan berlangsung. Kojiro mencoba menebas Poseidon, tetapi Poseidon tiba-tiba menghilang. Dan menggunakan trisulanya untuk mematahkan pedang Kojiro menjadi dua. Membuat semua orang mengira pertarungan sudah berakhir untuk Kojiro. Kojiro sempat mempertimbangkan untuk menyerah. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak boleh melakukan hal itu. Dan ia mengingat duel terakhirnya melawan Musashi.
Terungkap bahwa kisah duel mereka ternyata tidak akurat. Karena itu ditulis 150 tahun setelah pertarungan. Di mana kenyataannya, Kojiro pernah berpikir untuk menyerah. Tetapi ia memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Sadar bahwa ia akan menyesal jika berhenti saat ia sedang menikmati pertarungan itu. Musashi menyadari bahwa Kojiro siap mati. Musashi pun menjadi bersemangat dan bersiap bertarung sampai mati. Mereka terus saling beradu serangan, sembari menikmati duel tersebut. Dan Kojiro berhasil menebas wajah Musashi lagi. Namun Musashi langsung pulih, dan memberikan tebasan penentu. Di mana Kojiro menyadari bahwa itu adalah akhir baginya. Dan mulai saat itu, arwah Kojiro terus berlatih dan berevolusi menjadi pendekar pedang terhebat di alam arwah. Kembali ke masa kini, Kojiro mengambil kedua belah pedangnya. Lalu menyatakan bahwa ia tidak akan pernah kalah dari Poseidon. Karena Poseidon tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pecundang. Kedua belah pedangnya kemudian mulai bersinar, di mana Hris kembali menggunakan teknik Volunder. Dan berubah menjadi dua pedang berbeda. Sasaki, omae, Gol bertanya bagaimana Hris bisa melakukan itu. Hilda pun mengatakan bahwa Hris memiliki kepribadian ganda. Dan merupakan satu-satunya Valkyrie yang memiliki dua kekuatan dalam dirinya. Gol mengira bahwa Hilda sudah memprediksi bahwa pedang Kojiro akan patah. Sehingga ia memilih Hris sebagai partner Kojiro. Tetapi Hilda mengungkapkan bahwa itu murni kehokian mereka. Kembali ke pertarungan, Poseidon kembali menyerang Kojiro. Namun Kojiro menangkis semua serangan itu, dan menerjang ke depan. Sambil meniru teknik para pendekar yang pernah mengalahkannya. Para dewa panik saat Kojiro mulai menebas Poseidon. Dan Poseidon mencoba menusuk Kojiro lagi. Tetapi Kojiro menangkis serangan itu dengan teknik milik Musashi. Semua orang menyadari bahwa Kojiro berhasil melukai Poseidon. Sehingga para manusia pun bersorak untuknya. Namun Poseidon tiba-tiba bersiul, dan menggunakan darahnya untuk menyisir rambutnya ke belakang. Poseidon memutuskan untuk bertarung dengan serius. Dan seketika menerjang dan menebas tepat di bahu Kojiro. Kojiro pun menggunakan kemampuannya untuk menganalisa serangan itu. Namun Kojiro tetap kesulitan untuk menahannya. Di mana ia tidak bisa mengikuti kecepatan Poseidon. Poseidon menggunakan jurus ultimate-nya untuk menyerang Kojiro dari segala arah. Saat Kojiro menangkis serangan-serangan itu, ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa menang. Tetapi ia mengingat semua pendekar pedang yang pernah mengalahkannya. Dan ia mendengar mereka menyemangatinya. Kojiro pun kembali bersemangat dan menolak untuk menyerah. Kojiro terus mengeluarkan darah, di mana Poseidon terus menusuknya berkali-kali. Tetapi Kojiro berhasil menangkis salah satu tebasan. Dan ia menyadari bahwa bahkan seorang pecundang seperti dirinya pun ingin menang. Pada saat itu, ia menggunakan teknik berpedangnya yang bisa membaca seluruh ciptaan. Memungkinkannya menggunakan unsur-unsur dalam kosmos untuk memprediksi gerakan lawannya. Dan Kojiro menggunakan kekuatan itu untuk menghindari semua serangan Poseidon. Para dewa tak percaya melihat bahwa Kojiro bisa membaca semua gerakan Poseidon dengan sempurna. Kojiro pun mulai menerjang ke arah Poseidon, sementara Poseidon mengincar jantung Kojiro. Tetapi Kojiro lebih dulu berhasil menebas lengan Poseidon. Poseidon berusaha melawan. Namun para dewa seketika gemetar ketakutan saat melihat Kojiro telah menebas tubuh Poseidon hingga hancur berkeping-keping. Melihat itu, umat manusia merayakan kemenangan pertama mereka melawan para dewa. Dan Heimdall pun mengumumkan Kojiro sebagai pemenang. Namun para dewa tak bisa percaya melihat bahwa sosok terkuat dan paling menakutkan di antara para dewa bisa dikalahkan oleh manusia.
しいね。初めての勝ちなんだ。まあちょっと浸らせてくれんかね。神々よ、目を開くのです。これが人類の底力です。Kojiro kelelahan dan hampir roboh, tetapi Hris menyuruhnya untuk tetap tegar. Kojiro pun berterima kasih pada Hris karena telah membantunya memenangkan pertarungan. Mereka kemudian meninggalkan arena bersama. Dan Gol merasa senang karena mereka akhirnya meraih kemenangan pertama mereka melawan para dewa. Tetapi Hilda mengingatkannya bahwa semuanya belum selesai. Menjelaskan bahwa mereka masih harus menang 6 kali lagi. Setelah itu, para dewa berkumpul di ruangan Zeus. Membahas bagaimana umat manusia mampu mengalahkan Poseidon. Dan bahkan hampir memenangkan 2 ronde pertama. Zeus pun menekankan bahwa mereka harus mengakui kekuatan manusia. Dan mulai menganggap Ragnarok ini dengan serius. Menjelaskan bahwa Hilda bersedia melakukan apapun demi mengalahkan para dewa. Saat Hilda dan Gol memikirkan pertarungan berikutnya, mereka mengetahui bahwa para dewa akan mengirimkan Hercules. Namun meskipun berada di pihak yang berseberangan, mereka tetap melihat Hercules sebagai saudara. Hilda pun mendoakan keberuntungan untuk Hercules. Hercules kemudian didatangi oleh Loki, yang mempertanyakan apakah Hercules benar-benar bisa menghancurkan umat manusia. Mengingat dirinya adalah dewa setengah manusia. Hercules menyatakan bahwa ia akan bertarung sekuat tenaga demi para dewa. Namun ia berencana untuk mengajukan petisi menolak pemusnahan umat manusia setelah ia menang. Ronde berikutnya pun dimulai. Dan Hilda memilih Jack the Ripper untuk mewakili umat manusia. Hercules marah karena harus melawan seorang pembunuh berantai. Dan para penonton pun bingung apakah mereka harus menyemangati seorang penjahat seperti Jack. Arena kemudian diubah menjadi mirip seperti kota London. Dan Jack memperlihatkan senjata sucinya. Sepasang gunting raksasa yang bisa memotong benda apapun. Ketika Hercules bersiap bertarung, Jack malah melarikan diri. Hercules mengejarnya, dan menemukan Jack yang malah sedang bersantai dan minum teh. Hercules pun menyuruh Jack mengambil senjatanya dan bertarung. Tetapi Jack mengabaikannya. Saat Hercules mendekat, ia justru menabrak beberapa kawat jebakan. Dan ratusan pisau tajam seketika jatuh menimpanya. Namun Hercules tidak terpengaruh, mengatakan bahwa senjata manusia tidak mampu melukai seorang dewa. Jack kemudian menembakkan pelontar kait untuk kabur. Tetapi Hercules melompat mengejarnya. Mengayunkan pentungannya ke arah Jack, di mana Jack menggunakan guntingnya untuk memblokir. Tetapi gunting itu langsung hancur berantakan. Jack menjauh dari Hercules, lalu meraih beberapa pisau. Tetapi Hercules mengingatkan bahwa pisau-pisau itu tidak ada gunanya melawannya. Namun ternyata pisau-pisau itu benar-benar bisa menancap pada tubuh Hercules. Hercules bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan Jack mengungkapkan bahwa ia berbohong tentang guntingnya. Mengungkapkan bahwa senjata sucinya sebenarnya adalah tas selempangnya. Yang dapat ia gunakan untuk menciptakan senjata-senjata suci lainnya, selama benda itu bisa masuk ke dalam tasnya. Geru, 人間が唯一神に勝っているものは何かわかりますか？それは悪意です。人類の底知れぬ悪意の結晶は善なる最強心をもうがつ。Jack terus melemparkan pisaunya, dan Hercules menepisnya. Tetapi beberapa pisau tetap berhasil mengenai Hercules. Meskipun begitu, Hercules terus melangkah maju. Ketika Hercules mengayunkan pentungannya, Jack merakit sebuah payung, yang ia putar dengan cepat untuk menepis serangan itu. Jack mengejek Hercules. Namun Hercules mengaktifkan salah satu dari 12 tugasnya, di mana tato di tubuhnya mulai membesar, dan tongkat pemukulnya berubah, menciptakan gelombang kejut seperti singa yang menghantam Jack dan menghempasnya ke sebuah bangunan.
ヘラクレスの必殺技が炸裂。Namun Jack bangkit kembali, dan membetulkan bahunya yang terkilir hingga berbunyi. Tato di tubuh Hercules mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan Loki menanyakan hal itu kepada Ares. Ares pun menjelaskan bahwa ketika Hercules menyelesaikan 12 tugasnya dan menguasai 12 seni dewa, kekuatan-kekuatan itu memiliki harga. Di mana setiap kali Hercules menggunakannya, tato itu menyebar. Dan setiap kali tato itu menyebar, Hercules merasakan rasa sakit yang tak tertahankan. Cukup untuk membuat dewa biasa pingsan. Dan jika tato itu menutupi seluruh tubuh Hercules, ia akan mati. Namun Ares percaya pada Hercules. Mengatakan bahwa tekad Hercules sangat kuat, hingga para dewa pun tidak bisa mematahkannya. Flashback jutaan tahun yang lalu, ada seorang anak bernama Castor yang sedang dibuli. Temannya yang bernama Alcides mencoba membela Castor. Tetapi Alcides juga dipukuli. Castor bertanya-tanya mengapa Alcides mencoba melawan padahal ia begitu lemah. Tetapi Alcides mengatakan bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meski tubuhnya kurus, Alcides memiliki hati yang paling besar dan rasa keadilan yang kuat. Alcides berlatih sekeras mungkin. Tetapi para bully terus mengejeknya. Dan mengatakan bahwa Alcides harus mencoba meminum darah Zeus dari kuil. Karena legenda mengatakan bahwa jika seorang pahlawan sejati meminumnya, mereka akan menjadi abadi. Tetapi jika bukan pahlawan sejati, mereka akan mati seketika. Castor memberitahu Alcides agar tidak mempercayai mereka karena itu hanyalah legenda. Dan Alcides mengatakan bahwa ia juga tahu. Karena walaupun ia ingin menjadi kuat, tidak ada gunanya jika ia mati saat mencobanya. Alcides pun memutuskan untuk terus berlatih dengan giat. Dan seiring waktu, tibalah masa ketika tidak ada lagi yang berani mengejeknya. Namun di langit, saat rapat para dewa diadakan, mereka menemukan bahwa umat manusia telah menjadi terlalu jahat. Ares pun dikirim untuk memusnahkan mereka semua. Mengetahui hal itu, manusia menjadi ketakutan. Tetapi Alcides maju untuk melawan Ares. Ares dengan mudah menendang Alcides. Tetapi Alcides bangkit kembali, dan menghadapi Ares lagi. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya dengan meminum darah Zeus. Tetapi tubuhnya tidak mampu menahan reaksinya dan ia terjatuh ke tanah. Saat Ares maju, Alcides tiba-tiba bangkit kembali. Dan kali ini dengan tubuh yang jauh lebih kuat. Para prajurit mulai menyerang Alcides bersama-sama. Tetapi Alcides berhasil mengalahkan mereka semua. Dan bertarung seimbang melawan Ares. Tidak ada dari mereka berdua yang berniat untuk mundur. Namun Zeus tiba-tiba muncul, dan menghentikan pertarungan tersebut. Zeus menyatakan bahwa Alcides akan menjadi seorang dewa. Karena jika dibiarkan hidup di bumi, ia hanya akan menimbulkan masalah. Alcides pun menyetujuinya, namun dengan syarat bahwa para dewa bersumpah untuk tidak pernah lagi memusnahkan umat manusia. Dan selama 4000 tahun berlalu, para dewa pun tidak ikut campur dalam urusan bumi. Sementara itu Alcides mengambil tempatnya di antara para dewa sebagai anak Zeus. Dan ia diberi nama berdasarkan nama istri Zeus yaitu Hera. Sehingga ia pun dikenal sebagai Hercules. Jack dan Hercules melanjutkan pertarungan mereka, di mana Jack melemparkan pedang dan pisau-pisau miliknya. Jack melompat ke sana kemari. Tetapi ketika Hercules mendekat, Jack mulai melompat-lompat di udara. Dan ternyata Jack telah memasang kawat-kawat tipis ketika ia berlari dan melompat. Hercules bertanya-tanya berapa banyak trik lagi yang dimiliki Jack. Jack pun melempar pisaunya ke udara, dan menggunakan kawat-kawat itu untuk melontarkan ratusan pisau dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pisau-pisau itu memantul ke segala arah. Dan Hercules kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Hercules mulai menggunakan tugas ke-6. Mengubah tongkat pemukulnya menjadi seekor burung. Menciptakan hembusan angin kuat yang menghempas balik pisau-pisau itu ke arah Jack. Jack terkena serangan itu, membuat kacamatanya hancur. Tetapi hal itu justru memperlihatkan mata spesial milik Jack. Excellent. Ii desu yo, motto takabutte kudasai. Jack mengagumi tekad Hercules yang tak tergoyahkan. Melihat Hercules bersinar dengan cahaya yang terang menyilaukan. Dan Jack menjadi penasaran, ingin melihat warna aura itu akan berubah menjadi warna apa ketika Hercules bertemu dengan kematiannya. Flashback saat Jack masih kecil, terlihat ia ketahuan mencuri makanan dari tempat sampah. Ia dipukuli oleh pemilik tempat itu.
Dan Jack melihat aura laki-laki itu berwarna merah darah, menandakan niat jahat dan amarah. Tetapi ketika Jack memohon makanan padanya, aura laki-laki itu berubah menjadi biru, yang Jack kenali sebagai warna superioritas. Jack pun diperbolehkan pergi dengan membawa sedikit makanan. Dan ia pulang dengan harapan bahwa ibunya akan senang dengan makanan yang ia bawa. Ia kemudian tiba di rumah bordil tempat mereka tinggal. Namun, ibunya melihatnya terluka, sehingga ibunya pun segera mengobatinya. Jack melihat ibunya sebagai sosok yang paling cantik, disinari oleh aura emas yang bersinar terang. Suatu hari saat Jack membaca, salah satu wanita di rumah bordil bertanya-tanya mengapa ibu Jack memutuskan untuk mempertahankan kelahiran Jack. Karena sebelumnya ibunya menggugurkan 5 kehamilannya. Wanita itu merasa kasihan pada Jack karena harus tumbuh dalam situasi seperti ini. Tetapi Jack mengatakan bahwa ia bahagia, merasa nyaman dengan semua kasih sayang yang ibunya berikan padanya. Namun suatu hari, ketika Jack pulang membawa makanan, ia kembali dan menemukan ibunya menangis di atas sebuah artikel koran. Ibunya mengetahui bahwa pria yang ia cintai telah menikah. Pria itu berjanji akan kembali untuknya 13 tahun lalu. Namun hingga sekarang tidak kunjung kembali. Membuat hati ibunya sangat hancur. Ketika Jack mencoba menghibur ibunya, mengatakan bahwa mereka masih saling memiliki, ibunya langsung berteriak membentaknya. Mengatakan bahwa Jack sekarang tidak berguna. Dan berharap bahwa ia seharusnya menggugurkan Jack. Mendengar itu, Jack menyadari bahwa ia hanyalah alat untuk menghubungkan ibunya dengan pria yang ia cintai. Dan pada saat itu, Jack melihat warna aura ibunya berubah menjadi merah. Jack pun mulai mencekik ibunya, merasa warna itu menjijikkan. Dan aura wanita itu kemudian berubah menjadi ungu. Saat menyadari bahwa ungu adalah warna ketakutan, Jack justru menganggapnya indah. Saat ibunya berhasil melepaskan dirinya, Jack langsung menusuk leher ibunya. Mengatakan bahwa inilah saat paling cantik yang pernah ia lihat pada ibunya. Kembali ke masa kini, Jack mengatakan kepada Hercules bahwa ketika manusia mati, itu adalah pemandangan yang indah ketika aura mereka berubah menjadi ketakutan. Namun Hercules mengatakan bahwa ketika dirinya mati, tidak akan ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Karena satu-satunya hal yang ia takuti adalah tidak adanya keadilan. Keduanya pun melanjutkan pertarungan mereka. Dan beberapa saat kemudian, Jack akhirnya terpojok, di mana ia bersandar pada menara jam Big Ben. Jack menggunakan senjata kaitnya untuk melarikan diri. Tetapi Hercules merobohkan menara itu. Jack berhasil berpegangan pada jarum jam. Dan Hercules bersiap menggunakan tugas ketujuh. Jam itu mulai terlepas, dan Jack melemparkannya ke arah Hercules. Hercules kembali mengingatkan Jack bahwa ia tidak bisa dilukai oleh senjata manusia. Tetapi ketika Hercules mencoba menahannya, lengannya seketika tertebas dan putus. Jack pun mengungkapkan bahwa ia berbohong tentang tas selempangnya sebagai senjata sucinya. Mengatakan bahwa itu hanya tipu muslihat untuk membuat Hercules lengah. Dan ia mengungkapkan bahwa senjata sucinya yang sebenarnya adalah sarung tangannya. Dengan menggunakan sebuah kerikil kecil, Jack menunjukkan bagaimana benda apapun yang ia sentuh akan berubah menjadi senjata suci. Ares pun terkejut, menyadari bahwa Jack telah menyentuh banyak benda. Sehingga seluruh kota kini telah berubah menjadi senjata suci Jack. Ares mulai panik, tetapi ia langsung dipukul oleh Zeus. Mengingatkannya bahwa Hercules adalah sosok yang tidak boleh diremehkan. Ares pun kembali tenang, dan yakin bahwa sahabat terbaiknya, Hercules, tidak akan pernah kalah. Meski terpojok, Hercules tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia menegaskan bahwa sebagai manusia sekaligus dewa, ia dapat melihat semua kelemahan manusia. Namun ia tetap mencintai mereka semua. Jack melihat warna cinta dari aura Hercules. Sebuah warna yang tak pernah ia sangka akan ia lihat lagi. Dan Hercules menyatakan bahwa ia akan menyelamatkan Jack juga. Hercules kemudian mulai melempar pentungannya ke langit. Dan mengaktifkan tugas ke-12. Yaitu Cerberus. Para anjing neraka seketika turun ke arahnya, dan Hercules berubah wujud menjadi menyerupai iblis. Zeus menyatakan bahwa sekarang adalah perlombaan melawan waktu. Menyatakan bahwa teknik tugas milik Hercules adalah teknik yang sangat kuat. Tetapi juga memiliki harga yang harus dibayar penggunanya. Teknik itu hanya akan berakhir ketika tugas itu melahap lawannya, atau sepenuhnya menghabisi Hercules sendiri.
Pertarungan antara keduanya pun menjadi semakin intens. Dan Hercules dengan mudah menghancurkan apapun yang Jack lempar. Meski Jack mampu menghindari banyak serangan, ia berlindung di balik penutup gorong-gorong. Tetapi Hercules berhasil menembusnya dan mendaratkan sebuah tinjuan pada Jack. Jack mencoba melarikan diri dengan pengaitnya. Tetapi Hercules seketika melompat mengejarnya, memukulnya hingga jatuh dengan keras. Membuat Jack tertusuk pagar besi. Jack memotong tubuhnya sendiri untuk bebas. Dan Hercules mengatakan bahwa tidak ada lagi tempat bagi Jack untuk melarikan diri. Tetapi Jack mengingatkan Hercules bahwa seluruh kota ini adalah senjatanya. Jack pun memotong bangunan di belakangnya. Dan ketika bangunan itu roboh, ia meloncat dari tubuh Hercules untuk kabur. Sementara Hercules tertimpa runtuhan bangunan itu. Pertarungan tampaknya sudah berakhir. Tetapi Ares berteriak meminta Hercules untuk bangkit. Mendengar itu, Hercules keluar dari reruntuhan dan bangkit kembali. Hercules kemudian memberitahu Jack bahwa apapun yang Jack lakukan, hati keadilannya tidak akan tergoyahkan. Jack pun berterima kasih kepada Hercules. Menyadari bahwa warna aura milik ibunya dulu adalah warna palsu. Dan ia tidak pernah melihat cinta semurni dan seindah yang Hercules miliki. Tetapi ia tetap bertekad untuk mengubah aura Hercules menjadi ketakutan. Jack kemudian mengambil sepotong kayu dan pintu, mengubah keduanya menjadi senjata suci, dan menyerang Hercules dalam pertarungan jarak dekat untuk pertama kalinya. Hercules berhasil menghancurkan perisai Jack, membuatnya terhempas. Ia pun mundur untuk menghindari serangan-serangan Hercules. Melihat itu, Ares menjadi khawatir. Berpikir bahwa Jack sedang mencoba mengulur waktu agar tato-tato Hercules menyebar di seluruh tubuhnya. Tetapi Loki tidak setuju, menunjukkan darah yang berceceran dari tubuh Jack. Menyatakan bahwa Jack juga tidak punya banyak waktu. Jack terus menghindari serangan-serangan Hercules, menunggu waktu yang tepat. Ia mencabut batang besi dari pagar. Tetapi serangannya hanya mampu menggores pipi Hercules, dan Hercules berhasil menjatuhkannya. Para dewa gembira melihatnya. Tetapi Jack mulai menyanyikan sebuah lagu yang berjudul London Bridge is Falling Down. Dan ia perlahan bangkit kembali. Ia terhuyung-huyung berjalan mendekati Hercules. Berusaha menusuk Hercules sekali lagi. Tetapi Hercules meninjunya dengan keras. Namun saat Hercules bersiap menghabisi Jack, Jack tiba-tiba menusuk Hercules dengan kedua tangannya. Hercules terkejut ketika menyadari bahwa Jack telah melumuri sarung tangannya dengan darah dirinya sendiri. Sehingga darah itu berubah menjadi senjata suci, yang berhasil menusuk jantung Hercules. Menyadari kekalahannya, Hercules bertanya tentang warna yang Jack lihat darinya. Namun Jack menjawab bahwa warnanya tetap tidak berubah sama sekali. Hercules pun tersenyum lega, lalu memeluk Jack dengan erat. Mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai umat manusia. Jiwanya perlahan hancur menjadi partikel-partikel. Sementara para dewa terdiam menyaksikannya. Dalam detik-detik terakhirnya, Hercules berharap Hilda melihat perjuangannya. Mempercayakan masa depan umat manusia kepadanya. Gol menangis melihatnya, dan menantang Hilda apakah ia merasa puas melihat Jack membunuh Hercules. Namun Hilda menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan demi menyelamatkan umat manusia. Hilda kemudian masuk ke sebuah ruangan, yang memperlihatkan para pahlawan yang telah gugur. Di mana terlihat ia menangis terseduh-seduh saat menuangkan air ke sebuah cawan untuk Hercules. Berkata bahwa ia akan bergabung dengan mereka setelah semuanya selesai. Ares juga berduka, sedangkan Zeus menjadi marah karena skor mereka kini imbang 2-2. Ia melampiaskan rasa kesal dan frustasinya, seketika menghancurkan ruangannya. Dan bersumpah tidak akan membiarkan manusia memimpin. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Dewa Buddha, yang mendapati bahwa Loki sudah menunggunya. Buddha bertanya apakah Loki ingin bertarung dengannya. Namun Loki hanya ingin bertanya tentang kekuatan Volunder para Valkyrie. Ia berpikir bahwa cukup aneh jika Valkyrie memiliki teknik yang luar biasa seperti itu. Menuduh Buddha telah memberikan kekuatannya dan membantu umat manusia.
bertanya apakah Buddha mengkhianati para dewa. Ketegangan dari mereka berdua pun semakin meningkat. Namun pada saat itu, 7 dewa keberuntungan muncul. Dan mereka datang dengan tujuan untuk menghakimi Buddha. Salah satu dari mereka yang bernama Ebisu, mencoba mengintimidasi Buddha. Tapi Buddha tetap santai. Ketika Ebisu mencoba menyerang, Buddha dengan mudah menghentikannya dengan lollipop miliknya. Para dewa keberuntungan bersiap untuk bertarung, dengan Loki bergabung di pihak mereka. Buddha menantang mereka untuk maju, sambil melepaskan kekuatannya. Namun pada saat itu, Kojiro tiba. Bersama 2 pahlawan umat manusia lainnya. Ketiganya memihak Buddha, dan bersiap menghadapi para dewa. Tetapi Zeus tiba-tiba menghantam tanah, menghentikan keributan itu. Ebisu masih ingin bertarung. Namun Odin melepaskan aura mengerikan, yang mengintimidasi semua orang. Sehingga mereka pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Zeus memperingatkan Buddha agar tidak membuat masalah. Tetapi Buddha tertawa, mengatakan bahwa ia tidak menerima perintah dari siapapun. Sementara itu, Gol meminta maaf kepada Hilda atas luapan emosinya. Tetapi Hilda mengatakan tidak perlu meminta maaf. Menegaskan bahwa mereka harus bekerja sama demi umat manusia. Mereka berdua kemudian mengunjungi tempat tinggal petarung manusia berikutnya. Di mana mereka melihat seorang pria bertubuh besar sedang tidur. Hilda membangunkannya, mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk bertarung. Pria itu pun bangun, dan kita diperkenalkan dengan Raiden Tamimon. Pegulat sumo terhebat umat manusia. Raiden bertanya apakah ia akan bergabung dengan Hilda. Tetapi Hilda menjawab bahwa ada seseorang yang lebih cocok untuknya. Seorang wanita raksasa bernama Truth pun memasuki ruangan. Memperkenalkan dirinya sebagai pasangan Raiden. Raiden terkejut melihatnya, dan Truth bertanya apakah Raiden kecewa dengan penampilannya. Namun Raiden justru merasa senang. Dan mengatakan bahwa Truth adalah sempurna baginya. Perkataan itu membuat hati Truth luluh, dan ia pun berubah menjadi senjata suci milik Raiden. Terlihat pertarungan berikutnya ditetapkan berlangsung di arena bertema sumo, dan Raiden diperkenalkan sebagai juara sumo yang tak terkalahkan. Sementara itu, lawan Raiden datang dengan menaiki seekor gajah, dan kita diperkenalkan kepada Shiva, yaitu sang dewa penghancur. Pertarungan pun dimulai, di mana Raiden langsung menerjang ke arah Shiva, menendang wajah Shiva dengan dropkick miliknya. Shiva terdorong ke belakang. Tetapi ia dengan cepat pulih kembali. Raiden terus menyerang, mendaratkan sebuah pukulan. Dan ia berhasil membuat Shiva jatuh berlutut. Raiden ingin mengakhiri pertarungannya dengan cepat. Menyerang dengan hantaman lutut. Tetapi Shiva menangkisnya, tersenyum dan merasa senang karena mereka bertarung dengan serius. Raiden terdorong mundur, dan Shiva mencengkeram tangan Raiden. Menghantam dada Raiden, lalu melontarkan Raiden ke udara. Raiden mendarat dengan kedua kakinya. Dan Shiva senang melihat bahwa Raiden adalah lawan yang tangguh. Flashback, kita melihat Raiden saat berusia 3 tahun. Di mana kedua orang tuanya bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Karena Raiden masih belum bisa berdiri. Suatu hari, saat kedua orang tuanya menyiapkan makan malam, mereka terkejut melihat Raiden berdiri. Namun kakinya gemetar. Orang tuanya sangat gembira melihatnya. Tetapi ketika Raiden melangkah, ia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Dan orang tuanya ketakutan melihat tubuhnya seolah-olah runtuh. Semua tulangnya terpelintir dan patah. Tetapi ternyata hal itu terjadi karena otot Raiden terlalu kuat bagi tulangnya sendiri. Meski begitu, Raiden tetap berusaha sekuat tenaga untuk berjalan. Dan ia akhirnya berhasil, karena tubuhnya membentuk lebih banyak otot untuk menahan kekuatannya. Menciptakan semacam cangkang, yang dikenal sebagai 100 segel. Kembali ke masa kini, Raiden menampar dirinya sendiri. Dan membuka 100 segel tersebut. Otot-ototnya mulai membesar dan mengamuk. Membuat Shiva bertanya-tanya apakah Raiden akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Namun Raiden memanggil Truth untuk membantunya. Dan berkat bantuan Truth, Raiden mampu mengendalikan otot-ototnya. Kita mengetahui bahwa garis-garis di tubuh Raiden sebenarnya adalah volunder miliknya. Dan volunder itu memberinya kendali penuh atas ototnya. Gol terkejut menyadari bahwa Raiden berhasil menjadi manusia terkuat, padahal kekuatannya selama ini dibatasi oleh 100 segel. Tubuh Raiden kemudian distabilkan, dan ia kembali menerjang Shiva. Melancarkan tinjuan keras dengan seluruh kekuatannya.
Semua orang bersorak untuk Raiden. Dan Shiva tampak hampir tidak mampu berdiri. Raiden mencoba menghabisi Shiva dengan tandukan kepala. Tetapi justru malah Raiden yang terluka sendiri. Shiva melakukan serangan balasan, memukul Raiden hingga terlempar. Mengungkapkan bahwa kepalanya melebihi kerasnya batu. Shiva mulai menyerang dengan pukulan membabi buta. Sementara Raiden hanya bisa bertahan. Raiden menerima pukulan itu. Tetapi ia berhasil mencengkeram lengan Shiva dan menghancurkannya seketika dengan kekuatan brutalnya. Shiva menendang Raiden menjauh. Dan semua orang melihat bahwa lengan Shiva patah. Para dewa lain gemetar ketakutan, tetapi para dewa India mengenal Shiva. Dan mereka justru menyemangatinya. Shiva mendengar teman-temannya bersorak untuknya. Dan kita mengetahui bahwa Shiva tidak pernah mengecewakan teman-temannya. Shiva sadar bahwa ia juga bertarung demi mereka. Sehingga ia pun kembali bersemangat dan mulai menyerang Raiden. Dan pukulan Shiva menjadi semakin kuat. Terlihat bahwa tinjuan Shiva memiliki kekuatan lebih dari 1000 dewa India di baliknya. Raiden mencoba melawan, tetapi Shiva menghantamnya dengan pukulan dahsyat tepat ke perut. Membuat Raiden batuk darah, dan Shiva menyerang dengan kepalanya. Raiden tidak mundur, membalas dengan serangan kepala juga. Dan mereka berdua saling menghantamkan kepala mereka berulang kali. Flashback, kita mengetahui bahwa para dewa India dahulu saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Pada masa itu, Shiva dan sahabatnya yang bernama Rudra hanyalah dewa-dewa yang tidak dikenal. Hidup dengan bebas tanpa beban. Namun wilayah mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok dewa lain. Shiva dan Rudra pun keluar untuk menghadapi para penyerang. Tetapi mereka justru ditertawakan, menganggap bahwa mereka berdua hanyalah dewa yang tidak penting. Namun pada akhirnya, Shiva dan Rudra berhasil mengalahkan kelompok dewa tersebut. Setelah pertarungan, Rudra memberitahu Shiva tentang mimpinya untuk berdiri di puncak India. Ingin melihat hal-hal yang belum pernah dilihat siapapun. Rudra mengajak Shiva ikut dengannya. Mengatakan bahwa mereka bisa pergi kemanapun jika terus bekerja sama. Shiva pun memutuskan untuk ikut, berpikir itu akan menyenangkan. Bersama-sama, mereka mengalahkan banyak dewa lain. Dan setiap kali mereka menang, mereka memperoleh kekuatan dari dewa yang mereka kalahkan. Namun kekuatan itu juga membuat tanggung jawab mereka semakin besar. Mereka pada akhirnya menghadapi seorang dewa bernama Indra, yang konon katanya memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari dewa-dewa lainnya. Rudra bertarung melawan Indra seorang diri, dan ia akhirnya keluar sebagai pemenang. Mereka pun menari bersama untuk merayakan kemenangan mereka. Dan beberapa tahun kemudian, mereka berhasil mencapai puncak setelah mengalahkan semua dewa lainnya. Namun saat berada di puncak, Rudra mengatakan kepada Shiva bahwa mereka harus bertarung. Karena hanya satu dewa yang berhak berdiri di puncak. Shiva tidak ingin melakukannya. Tetapi Rudra bersikeras, sehingga mereka pun bertarung. Mereka saling bertukar hantaman. Yang kemudian peristiwa itu dikenal sebagai pertarungan paling buas dalam sejarah India. Dan pada akhirnya, Shiva memperoleh keunggulan. Rudra menolak menyerah, mengingatkan Shiva tentang mimpinya menjadi yang terhebat. Mendengar itu, Shiva pun memutuskan untuk berpura-pura kalah. Tetapi tepat saat Shiva akan menyatakan kekalahannya, Rudra sudah lebih dulu mengaku kalah. Sadar bahwa ia telah kalah. Dan mengatakan kepada Shiva agar tidak menahan diri saat melawan lawan yang bertarung dengan sepenuh hati. Sejak saat itu, Shiva mendapatkan nama kehormatan Rudra. Menjadikannya pemimpin para dewa India. Kembali ke masa kini, Shiva mulai menari-nari mengikuti ritme kosmos. Dan para dewa lainnya mengenali tarian itu sebagai tarian perang, yang pernah ia gunakan untuk menyatukan para dewa India. Gerakan Shiva menjadi tidak terduga, membuatnya mampu menghindari pukulan Raiden. Raiden memperkuat kedua kakinya, mencoba untuk menyerang lagi.
Tetapi Shiva dengan mudah menghindarinya dan menendang Raiden menjauh. Shiva melanjutkan pukulan demi pukulan, dan Raiden terlihat tidak berdaya menghadapi serangan itu. Tetapi Raiden memompa otot-otot di lengannya, menciptakan tameng daging raksasa untuk menahan serangan Shiva. Tarian Shiva membuat tubuhnya terbakar, dan ia terus menghantam Raiden dengan tinjunya yang membara. Shiva akhirnya berhasil menembus tameng itu, di mana ia menyerang dengan tendangannya, membakar tubuh Raiden. Semua orang mengira umat manusia akan kalah. Tetapi Raiden tiba-tiba tersenyum, menyadari bahwa ia akhirnya bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Flashback, terlihat Raiden yang berusia 5 tahun, ketika ia melakukan pertandingan sumo dengan seniornya. Ia dengan mudah mengalahkan pria itu, dan Raiden merayakan kemenangannya. Tetapi seniornya terluka, membuat semua orang mulai melihat Raiden sebagai monster. Raiden bertanya kepada ibunya mengapa ia tidak seperti anak-anak lain. Tetapi ibunya mengatakan bahwa kekuatannya adalah anugerah dari para dewa. Jadi Raiden harus menggunakan kekuatannya untuk melindungi yang lemah. Beberapa tahun berlalu, Raiden tumbuh menjadi pria yang baik hati, dan ia seharusnya tinggal di desanya. Namun suatu hari, sebuah gunung berapi meletus, menghancurkan semua flora dan fauna, menyebabkan desanya dilanda kelaparan. Raiden sadar bahwa orang-orang sedang menderita. Jadi pada usia 17 tahun, ia pun meninggalkan desanya dan pergi ke Edo. Berencana menjadi seorang pegulat sumo untuk mendapatkan uang bagi desanya. Ia kemudian masuk ke sebuah dojo, di mana sang pelatih memintanya untuk melakukan sebuah pertandingan. Tetapi Raiden menolak, karena ia tidak ingin melukai para pegulat lainnya. Namun, seorang pegulat bernama Ozaki menantangnya, mengatakan bahwa Raiden harus pulang jika Raiden kalah. Raiden pun menerima pertandingannya. Ia langsung menerjang lawannya. Tetapi Ozaki mampu menghentikannya, dan melempar Raiden ke samping. Raiden terkejut akan hal itu. Namun ia tetap terus berusaha menyerang Ozaki. Tetapi Ozaki terus mengalahkannya. Saat Raiden tergeletak di tanah, Ozaki bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang sumo. Dan saat itulah Raiden menyadari bahwa ia sangat mencintai sumo. Dan mulai saat itu, Raiden pun mendedikasikan dirinya untuk mempelajari sumo. Suatu hari, ia menjalani pertandingan pertamanya, di mana ia dengan mudah melempar lawannya keluar dari lingkaran. Ia kemudian terus mengalahkan pegulat-pegulat lain hanya dengan satu gerakan, menjadikannya sebagai legenda sumo yang masih hidup. Ia pun memberi makan orang-orang di kampung halamannya, dan semua orang mulai menaruh harapan kepada dirinya. Namun dalam salah satu pertandingannya, ia menyadari bahwa lawannya ketakutan padanya. Hal itu mengingatkannya pada momen ketika ia melukai seniornya dulu. Sehingga Raiden pun akhirnya sengaja kalah dalam pertandingan tersebut. Ozaki bertanya mengapa Raiden melakukan hal itu. Tetapi ia kemudian melihat Raiden menangis, di mana Raiden sadar bahwa dirinya menggunakan kekuatannya hanya untuk menindas yang lemah. Untuk mencegah dirinya melukai lawannya, Raiden pun memutuskan untuk berhenti menggunakan 4 teknik sumo terkuatnya. Namun meski begitu, ia tetap memenangkan lebih dari 95% pertandingannya. Dan ia hanya kalah saat ia sengaja mengalah, ketika ia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya. Kembali ke masa kini, Raiden mulai mengambil kuda-kuda yang tidak biasa, menghentakkan kakinya, dan bersiap menggunakan dorongan telapak tangannya. Ia menegangkan otot-otot kakinya, dan seketika melompat ke arah Shiva. Memindahkan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya, siap melepaskan teknik tersebut. Shiva mencoba menahannya, tetapi ia terpental mundur. Dan bahkan kedua lengannya langsung putus, tak sanggup menahan kekuatan Raiden yang sangat brutal.
Semua orang mengira umat manusia sudah menang. Tetapi terlihat Shiva bangkit kembali. Pada saat itu juga, Raiden tiba-tiba kesakitan dan terluka. Gol bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Hilda menjelaskan bahwa teknik Raiden memberi tekanan ekstrim pada tubuhnya sendiri. Dan tubuhnya saat ini sedang terkoyak-koyak. Yang untungnya Volunder bisa meminimalisir tekanan itu agar tubuhnya tetap utuh. Truth khawatir dengan kondisi Raiden. Tetapi Raiden meminta Truth untuk membuat otot-ototnya bergerak lebih cepat lagi. Ia tahu itu tidak baik bagi tubuhnya. Tetapi ia ingin mencurahkan seluruh kekuatannya untuk sumo. Truth pun meminjamkan seluruh kekuatannya, memutuskan untuk mendukung Raiden sepenuhnya. Pada saat itu, Shiva merasakan hembusan angin, di mana ia melihat Rudra menyaksikan pertarungannya. Shiva senang melihat Rudra berada di arena, bersama para dewa India lain yang percaya kepadanya. Shiva pun semakin bertekad untuk menang. Shiva tiba-tiba menusukkan tangannya ke dadanya sendiri, menggenggam jantungnya, dan memaksanya berdetak lebih cepat, membuat ledakan api membungkus tubuhnya, di mana ia berubah ke wujud terkuatnya. Mereka pun berdua saling menerjang, dan bertukar pukulan, di mana Shiva menggunakan kaki berapinya untuk menyerang Raiden, membakar otot-otot Raiden. Hilda tahu bahwa Raiden berada dalam posisi yang merugikan, karena ia akan kehilangan ototnya semakin lama pertarungan berlangsung. Tetapi Hermes menjelaskan bahwa teknik Shiva sama berbahayanya, dan bisa saja membakar tubuh Shiva hingga hangus. Raiden mencoba menangkapnya sambil menahan kobaran api. Tetapi Shiva membalas, menendang kepala Raiden. Para pegulat sumo lainnya mulai kehilangan harapan. Tetapi Ozaki menegaskan bahwa Raiden masih berdiri, berjuang demi seluruh dunia sumo. Para pegulat sumo pun menyemangatinya. Dan sorakan itu memberi Raiden lebih banyak kekuatan. Raiden menyerang Shiva dengan kepalanya, dan berhasil menjatuhkannya. Shiva bangkit kembali. Tetapi tubuhnya mulai meleleh dan jatuh ke tanah. Para dewa India pun menyadari bahwa Shiva sudah hampir mencapai batasnya. Namun mereka juga melihat bahwa Raiden berada dalam kondisi yang sama. Jadi pertarungan ini kini berubah menjadi adu ketahanan. Keduanya kembali berbenturan, membuat penonton menjadi gila melihat kedua petarung itu saling bertukar serangan. Dengan kedua petarung berjuang demi sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, mereka mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan ini. Tetapi keduanya mulai mendekati batas mereka. Raiden kemudian bersiap menggunakan dorongan telapak tangannya lagi. Dan Shiva menyuruh Raiden untuk menyerang. Keduanya saling menerjang dengan teknik ultimate mereka. Tetapi serangan Shiva mampu mengalahkan Raiden, merobek lengannya seperti kertas. Raiden berterima kasih kepada Shiva karena telah mengizinkannya menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu meminta Truth untuk melepaskan Volundernya. Tetapi Truth memilih untuk tetap bersamanya, karena Truth telah jatuh cinta kepada Raiden. Raiden mengakui bahwa ia sangat menikmati pertarungan ini. Dan Shiva pun akhirnya menghabisi Raiden. Shiva berterima kasih kepada Raiden karena telah memberinya pertarungan terbesar yang pernah ia alami. Dan saat Shiva pergi, jiwa Raiden mulai hancur berkeping-keping. Ketika Shiva meninggalkan arena, ia bertemu Rudra, yang menangkap Shiva saat ia hampir terjatuh. Zeus mendekatinya, mengatakan bahwa Shiva berada dalam kondisi buruk. Shiva pun mengakui bahwa dirinya hampir saja kalah, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang hebat. Mendengar itu, Zeus tertawa dan setuju dengannya. Sementara itu, Gol meratapi kematian Truth. Bertanya kepada Hilda, mengapa mereka berusaha sejauh ini untuk menyelamatkan umat manusia. Hilda kemudian menambahkan cawan milik Raiden ke altar para pahlawan yang gugur, mengatakan bahwa kini skor mereka 2-3 melawan para dewa. Hilda menjadi emosional, tetapi ia tetap bertekad menyelamatkan umat manusia. Kemudian, terlihat Zeus mendekati sebuah pohon, di mana ia melihat Buddha yang sedang makan coklat. Zeus juga ingin memakan coklat itu, tetapi Buddha tidak memberikannya. Dan ia langsung melahap semua coklat itu sekaligus. Zeus meminta Buddha untuk bertarung dalam pertandingan berikutnya, mengatakan bahwa ia tidak suka kekalahan. Bahkan mencoba mengintimidasi Buddha dengan auranya.
Tetapi Buddha dengan cepat memanggil Zeus sebagai bos, dan mengatakan agar Zeus menikmati pertunjukannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Buddha memasuki arena. Namun ia tiba-tiba merampas trompet Heimdall, dan mengumumkan bahwa dirinya akan bertarung di pihak umat manusia. Para dewa berpikir bahwa Buddha sudah gila. Tetapi Buddha menyatakan bahwa jika para dewa tidak mau menyelamatkan umat manusia, maka ia sendiri yang akan melakukannya. Gol bingung, bertanya pada Hilda mengapa Buddha bertarung di pihak mereka. Bertanya apakah ini bagian dari rencana Hilda. Namun Hilda menjelaskan bahwa Buddha tidak pernah mau diperintah oleh seseorang. Bahkan dewa terkuat sekalipun. Kita melihat bahwa sebelum ronde dimulai, Buddha mendekati Hilda. Tepat setelah Hilda meratapi kematian Raiden, Buddha mengatakan bahwa ia ingin bertarung demi umat manusia. Tetapi Hilda tidak terkejut mendengarnya. Buddha bertanya apakah semuanya berjalan sesuai rencana Hilda. Karena Hilda pernah menanyakan tentang kekuatannya sebelum Ragnarok dimulai. Buddha pun berpikir bahwa Hilda pasti sedang merencanakan sesuatu agar dirinya mau melawan para dewa. Hilda menyangkal hal itu, dan menegaskan bahwa semua orang tahu bahwa Buddha membenci para dewa. Buddha tertawa mendengarnya. Tetapi ia memperingatkan Hilda bahwa ia tidak suka dimanipulasi. Lalu ia pun berjalan pergi. Kembali ke arena, Heimdall memberitahu Buddha bahwa ia tidak bisa berpindah pihak begitu saja. Tetapi Zeus mengatakan bahwa ia tidak keberatan. Mengungkapkan bahwa Buddha tidak melanggar aturan apapun. Odin bertanya kepada Buddha apakah ia siap menjadi musuh seluruh para dewa. Tetapi Buddha tidak peduli sama sekali. Mengatakan bahwa satu-satunya hal yang penting baginya adalah dirinya sendiri. Membuat seluruh dewa lain marah mendengarnya. Buddha bertanya kepada Zeus siapa yang akan menjadi lawannya. Pada saat itu, berkas cahaya turun dari langit, di mana sebuah kapal muncul di arena. Dan 7 dewa keberuntungan memasuki tempat tersebut. Heimdall memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang boleh bertarung. Tetapi pemimpin dari 7 dewa keberuntungan itu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah satu entitas. Di mana ia seketika melepaskan armornya, dan rekan-rekannya masuk ke dalam tubuh sang pemimpin. Cahaya terang mengelilingi dirinya, membentuk sebuah bola. Yang kemudian pecah, memperlihatkan seorang dewa bernama Zero. Zero berniat membantai Buddha. Dan ia mulai memanaskan tubuhnya. Tetapi Buddha tampak tidak peduli. Punggung Zero tiba-tiba menonjol, dan ia menarik keluar senjatanya. Bersiap untuk bertarung. Gol merasa tidak adil karena 7 dewa bergabung menjadi satu. Tetapi Hilda menyebutkan bahwa itu adalah bentuk sejati dari Dewa Zero. Menjelaskan bahwa dia dulunya adalah dewa baik yang ingin menyebarkan keberuntungan pada manusia. Tetapi dia kemudian berubah karena kesedihan. Flashback, kita melihat Zero pergi ke sebuah kota, di mana ia mendapati para penduduknya menderita. Pemandangan itu membuatnya menangis. Dan ia bertanya-tanya apa yang dapat ia lakukan untuk membuat mereka bahagia. Ia berpikir untuk menghilangkan sumber kesialan mereka agar mereka selalu bahagia. Ia pun mendatangi seorang anak laki-laki, menyentuh anak itu dengan tangannya, dan menyerap semua kesialannya. Anak itu langsung merasa lebih baik. Dan para penduduk mulai menyembah Zero. Mulai saat itu, ia pun terus menyerap kesialan banyak orang. Tetapi setelah bertahun-tahun, ia telah menyerap terlalu banyak. Sehingga tubuhnya pun tidak mampu lagi menahan semuanya. Beberapa tahun kemudian, pada saat ia kembali ke kota untuk melihat bagaimana keadaan para penduduk, ia justru menyaksikan sifat sejati dari manusia. Di mana semua orang telah jatuh ke dalam kebejatan dan ketamakan tanpa adanya kesialan. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba menabrak Zero, membuatnya terjatuh ke tanah. Dan Zero menyadari bahwa pria itu adalah anak yang dulu pernah ia tolong. Ia menanyakan kabar pria itu. Tetapi pria itu tidak mengingat Zero sama sekali. Dan bahkan menyuruh Zero untuk pergi dari pandangannya. Zero tidak percaya semua ini nyata. Memikirkan semua yang sudah ia korbankan untuk mereka. Dan mempertanyakan mengapa manusia tetap tidak merasa bersyukur atas hal itu. Pada saat itu, Buddha datang bersama para muridnya. Zero memperhatikan bahwa para murid Buddha tampak lusuh dan miskin. Tetapi ia heran mengapa mereka terlihat begitu bersyukur dan bahagia. Berbeda dengan penduduk kota. Zero pun memanggil Buddha, menanyakannya mengapa para pengikutnya terlihat sangat beruntung. Karena ketika ia menyerap kesialan manusia, ia justru membuat mereka menjadi lebih buruk. Buddha mengatakan bahwa keberuntungan tidak bisa diberikan. Melainkan itu adalah hal yang harus diraih. Berkata bahwa selalu ada bayangan di balik cahaya. Dan mengajak Zero untuk bergabung dengannya demi mencapai pencerahan.
Namun Zero menangis sambil berlari pergi. Merasa iri, karena meskipun Buddha hanyalah seorang manusia, ia mampu membuat orang-orang lebih beruntung. Padahal itu seharusnya menjadi tugasnya. Saat Zero meratapi dirinya di tepi sungai, energi gelap muncul dan mulai menyelimutinya. Dan rasa cintanya berubah menjadi kebencian. Menjadikannya Zero yang penuh kebencian. Pada saat itu, 3 orang melihat Zero di dalam hutan. Dan mereka langsung berlari menjauh. Zero pun mengejar mereka, dan bersiap untuk membunuh seorang wanita. Tetapi wanita itu berhenti, dan bertekad untuk melindungi bayinya. Hal itu membuat Zero ragu. Dan ia menahan dorongan untuk membunuh. Lalu membelah dirinya menjadi 7 dewa keberuntungan. Kembali ke masa sekarang, Zero berpikir bahwa ini adalah waktunya untuk menghukum Buddha. Tetapi Buddha seketika menendangnya, membuat Zero berlutut. Di mana Buddha mengingatkan bahwa pertarungan mereka sudah dimulai. Zero bangkit kembali, dan menyerang dengan kapaknya. Tetapi Buddha dengan mudah menghindarinya berkat mata spesial miliknya. Zero menjadi marah, dan mulai mengayunkan kapaknya secara membabi buta. Tetapi Buddha menghindari semua serangannya. Zero menjadi semakin frustasi, dan kapaknya terlihat semakin membesar. Zeus menjelaskan bahwa kapak Zero menyerap kesialan. Dan akan semakin kuat seiring banyaknya kesialan yang diserap. Hilda menambahkan bahwa ketidakmampuan Zero untuk menyerang Buddha juga dihitung sebagai kesialan baginya. Jadi Zero akan semakin kuat seiring berjalannya pertarungan. Gold terkesan melihat kemampuan Buddha menghindari serangan. Bergerak bahkan sebelum Zero menyerang. Dan kita mengetahui bahwa mata Buddha memberinya kekuatan yang disebut prekognisi. Namun serangan Zero terus meleset, membuatnya bertanya apakah Buddha sedang mengejeknya. Namun Buddha tiba-tiba melancarkan serangan balik. Buddha mengejeknya, membuat Zero semakin marah. Dan Buddha terus melancarkan serangan dan menghajarnya. Pertarungan itu tampak berat sebelah. Tetapi Zero tiba-tiba teringat kembali seluruh kesialannya di masa lalu. Dan ia seketika melepaskan aura yang sangat kuat. Kapaknya menyerap semua kesialannya, dan berubah menjadi kapak raksasa. Zero langsung mengayunkan kapak itu kepada Buddha. Tetapi Buddha tetap berdiri di tempatnya. Lalu mengaktifkan tongkat sucinya. Kapak itu menghancurkan seluruh area pertarungan. Tetapi terlihat tongkat Buddha berubah menjadi perisai, melindunginya dari serangan dahsyat itu. Hilda menjelaskan bahwa tongkat Buddha adalah harta ilahi yang mengandung kekuatan 6 penjaga alam dalam ajaran Buddhisme. Dan senjata itu dapat berubah bentuk, sesuai dengan emosi yang dirasakan Buddha. Saat Buddha mulai mendorong kapak itu, Zero mengubah kapaknya menjadi pedang bergerigi. Sementara senjata Buddha berubah menjadi pentungan, dan senjata itu memberi sinyal kepadanya untuk maju menyerang. Buddha pun berlari ke arah Zero, menghindari serangannya, dan mendaratkan serangan kritikal. Flashback, diceritakan bahwa Buddha terlahir sebagai pangeran dari kerajaan di Nepal. Dan ia memiliki segala sesuatu yang bisa diinginkan seseorang. Suatu malam, ayahnya, sang raja, memberitahu Buddha tentang takdirnya untuk menjadi penguasa dunia. Buddha pun membantu memberi makan semua rakyatnya. Mengatakan bahwa tugas keluarga kerajaan adalah membawa keberuntungan bagi rakyat. Suatu hari, Buddha bertemu dengan saudara jauhnya yang bernama Raja Jataka. Mereka kemudian mengobrol tentang takdir Buddha untuk menjadi raja. Buddha berkata bahwa Jataka pasti bahagia karena kerajaannya makmur. Tetapi Jataka justru mengungkapkan bahwa dirinya tidak beruntung. Karena ia saat ini menderita penyakit yang mengancam nyawanya. Dan sepanjang hidupnya, ia hanya melayani rakyat. Sehingga ia tidak tahu apapun tentang dunia luar. Jataka pun akhirnya meninggal. Dan semua orang meratapi kepergiannya. Mengira ia menjalani hidup yang bahagia. Namun Buddha tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Dan pada saat itu, ia memikirkan hidupnya sendiri. Serta bagaimana keberuntungan yang ia miliki hanyalah pemberian. Ia turun dari kudanya, dan mulai tertawa. Mengatakan bahwa ia telah tercerahkan. Buddha kemudian pergi ke pemakaman Jataka. Di mana ia menaburkan bunga kemana-mana, lalu mengambil peti jenazah Jataka. Semua orang mengecam tindakan itu. Tetapi Buddha tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Karena menurutnya Jataka tidak membutuhkan doa mereka. Menyatakan bahwa keberuntungan sejati ditemukan dari dalam diri manusia. Ia membawa jasad Jataka ke sungai.
meletakkan petinya agar mengapung. Dan ia meninggalkan segalanya demi pergi dalam perjalanan ke alam liar. Suatu hari, ia menemukan sekelompok pria yang berusaha mencapai pencerahan dengan cara membuat diri mereka kelaparan. Dan salah satu pria telah tumbang karena kelaparan. Pemimpin kelompok itu menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyucikan pikiran. Tetapi Buddha memberi pria itu makanan dan menyuruhnya untuk makan. Pemimpin itu mengecam tindakan Buddha. Tetapi ia tidak peduli, mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi makan pria tersebut. Kelompok itu pun akhirnya mengikuti Buddha. Dan ia mengajarkan mereka untuk berbaring dan bersantai. Alih-alih membuat diri mereka sendiri tersiksa dan kelaparan. Suatu malam, seorang gadis hampir dijadikan tumbal untuk para dewa. Tetapi Buddha datang untuk menyelamatkannya. Para penyembah khawatir para dewa akan murka. Tetapi Buddha mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati melawan para dewa. Hilda menjelaskan bahwa Buddha membenci siapapun yang mencoba memaksakan takdir pada orang lain. Atau merampas kebahagiaan batin mereka. Dan itulah alasan mengapa Buddha melawan para dewa. Zero mulai memutar senjatanya. Mengubahnya menjadi 2 pedang. Sementara Buddha mengubah harta sucinya menjadi sebuah kapak panjang. Mereka saling bertukar serangan, tetapi Buddha unggul berkat kemampuan prekognisinya. Zero akhirnya terluka oleh satu tebasan. Namun hal itu justru membuatnya semakin marah. Dan senjatanya kembali berubah bentuk. Puluhan pedang mulai menyerang Buddha. Tetapi senjata Buddha berubah menjadi pisau. Dan ia mampu menghancurkan pedang tersebut. Buddha berhasil menutup jarak, dan senjata mereka saling berbenturan. Membuat para penonton mulai menyemangati Buddha. Zero menjadi kesal karena tidak ada yang menyemangatinya, sama seperti di masa lalunya. Ia tiba-tiba memperpanjang senjatanya, yang hampir saja mengenai wajah Buddha. Buddha kemudian mengatakan bahwa Zero harus mencintai dirinya sendiri. Namun, Zero mengatakan bahwa itu hanya omong kosong. Dan ia mencoba menyerang Buddha. Namun Buddha menyatakan bahwa ia mulai menyukai Zero. Zero mengira Buddha berbohong. Tetapi ketika ia melihat wajah Buddha, ia menyadari ketulusan Buddha. Hal itu membuat Zero sadar bahwa ia hanya ingin menjadi seperti Buddha. Seseorang yang dicintai oleh semua orang. Dan senjatanya pun perlahan kehilangan kekuatan. Buddha melemparkan senjatanya, mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan pertarungan ini dengan tangannya. Mereka pun mulai bertarung tinju. Dan Zero menyadari bahwa Buddha adalah satu-satunya orang yang paling memahaminya. Yang akhirnya bisa membuatnya merasa bahagia lagi. Dan Buddha berhasil menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Penonton bersorak untuk Buddha. Dan seluruh kesialan Zero mulai keluar dari tubuhnya. Membuatnya kembali ke wujud aslinya, yang ingin kembali membawa kebahagiaan bagi umat manusia. Namun, tanduk Zero tumbuh kembali. Menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, lalu 2 ekor naga tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Naga-naga itu melilit Zero, membentuk sebuah bola. Dan sesosok iblis raksasa muncul dari dalamnya. Buddha melompat menjauh, karena ia tidak bisa membaca gerakan makhluk itu. Dan ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Makhluk itu menjelaskan bahwa Zero sudah tidak ada. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Papias, Raja Iblis dari langit ke-6. Buddha bertanya apa tujuannya. Dan Papias menjawab bahwa ia sendiri juga tidak yakin. Tetapi mengatakan bahwa ia ingin menguji kekuatannya. Ares bertanya kepada Hermes tentang Papias. Tetapi Hermes pun tidak tahu apapun tentang makhluk itu. Tiba-tiba, Hades datang. Mengatakan bahwa Papias bukanlah seorang dewa. Melihat kedatangan Hades, Ares langsung menyerahkan kursi untuknya. Hades mengungkapkan bahwa Papias adalah seorang berserker legendaris dari dunia bawah. Di mana itu adalah tempat bagi makhluk terkutuk berkeliaran dengan bebas. Hades menjelaskan pada para dewa bahwa meskipun dirinya adalah raja dunia bawah, ia juga belum pernah melihat Papias sebelumnya. Dan ia bertanya-tanya mengapa seorang dewa bisa berubah menjadi sosok terkutuk seperti itu. Buddha mulai bertarung melawan Papias. Tetapi tampaknya kini Buddha tidak lagi bisa memprediksi gerakan Papias. Hilda menjelaskan bahwa mata Buddha memungkinkan Buddha melihat kilatan jiwa. Di mana jiwa itu bergerak lebih dulu sebelum tubuh seseorang bergerak. Tetapi jiwa Papias benar-benar kegelapan total. Sehingga Buddha tidak bisa melihat apapun. Papias memutuskan untuk bertarung dengan kekuatan penuhnya. Meregangkan lengannya, lalu mengubah senjatanya menjadi sebuah bor. Ia langsung menerjang Buddha, yang mencoba bertahan dengan perisainya. Tetapi bor itu menembus perisai itu, mencungkil satu bola mata Buddha.
Papias terkesan Buddha masih mampu menghindari serangannya. Karena ia sebenarnya menargetkan kepala Buddha. Ia kemudian mengubah lengannya menjadi sebuah kapak. Dan melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi. Mereka pun saling bertukar pukulan. Dan Buddha kembali menerima satu serangan krusial. Ares bertanya-tanya bagaimana Papias bisa sekuat itu. Dan Hades menyatakan bahwa tidak ada dewa biasa yang bisa menandingi Papias. Hades mengungkapkan bahwa Papias pernah menghancurkan setengah dari dunia bawah. Dan kehancuran itu hanya berhenti karena Papias tiba-tiba menghilang. Namun peristiwa itu terjadi ratusan abad sebelum Hades menjadi raja dunia bawah. Jadi ia sendiri pun tidak pernah mempercayai cerita itu. Hades menduga alasan Papias muncul sekarang adalah karena seseorang telah mendapatkan pecahan dirinya. Dan kemudian menciptakan sesuatu seperti benih. Yang kemudian ditanamkan ke dalam tubuh Zero. Ares bertanya siapa yang akan melakukan hal semacam itu. Dan Hades berpikir hanya ada satu dewa yang menikmati hal itu. Hermes sadar bahwa yang Hades maksud adalah Beelzebub. Mengatakan bahwa Beelzebub akan melakukan hal itu, semata-mata hanya demi memuaskan rasa penasarannya untuk melihat apa yang akan terjadi. Berkata bahwa siapapun bisa menjadi target eksperimen Beelzebub. Buddha mencoba melakukan serangan balik. Tetapi kakinya ditusuk. Ia mencoba mundur. Namun luka-lukanya mulai benar-benar melemahkannya. Buddha mencoba memanggil Zero, berharap ia masih berada di dalam tubuh itu. Tetapi Papias tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa ia telah memakan Zero sepenuhnya, dan menjadikannya sebagai nutrisi. Mendengar itu, Buddha menyatakan bahwa ia akan membunuh Papias. Dan untuk pertama kalinya selama ratusan tahun, Buddha merasakan yang namanya kebencian. Dan perasaan itu pun membuat senjata Buddha berubah menjadi sabit besar. Papias sama sekali tidak gentar, dan ingin menghadapinya. Buddha pun mulai menyerang lebih dulu, tetapi Papias berhasil menahan serangannya. Buddha mendorong Papias ke belakang. Menciptakan sebuah celah, dan sabitnya melepaskan kobaran api besar untuk meningkatkan kecepatannya. Di mana ia mencoba menghabisi Papias. Namun Papias menahan serangan itu dengan lengannya. Dan justru Buddha yang tertusuk di perutnya. Papias bertanya apakah Buddha punya kata-kata terakhir. Tetapi Buddha mendekat, mengatakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Mendengar itu, Papias merasa Buddha berbahaya. Dan ia menendangnya menjauh. Membuat Buddha terluka parah. Tetapi ia menolak untuk menyerah. Bahkan memanggil Papias sebagai ayam pengecut. Papias menyuruh Buddha untuk sadar diri. Mengatakan bahwa ia kini telah menjadi makhluk tertinggi. Berbeda dengan dirinya yang dulu, di mana tubuhnya tidak bisa menahan kekuatannya sendiri. Namun kini ia memiliki wadah yang jauh lebih kuat. Sehingga ia merasa yakin dengan kekuatannya. Namun Buddha menyebut Papias lemah. Mengatakan bahwa Papias bahkan lebih lemah daripada Zero. Papias pun menerjang ke arah Buddha, menyuruh Buddha membuktikannya. Dan ia melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Buddha. Ares bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi Buddha. Tetapi Hades memberitahunya untuk melihat mata Buddha. Karena ia masih belum menyerah. Dan Zeus sadar bahwa Buddha hanya sedang menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Buddha terhempas ke belakang. Tetapi ia masih tetap berdiri. Dan Papias terheran-heran melihat Buddha masih bisa berdiri. Buddha menyuruh Papias untuk maju. Yang justru membuat Papias ketakutan hingga tangannya bergetar. Namun Papias menolak menerima rasa takut itu. Ia pun merobek lengannya sendiri untuk menaklukkan ketakutannya. Dan ia mengubah lengan itu menjadi pedang. Buddha menyerang dengan sabitnya. Tetapi Papias membalas dengan tekniknya sendiri, menghancurkan sabit itu. Dan sabit itu kembali ke bentuk asalnya. Papias pun langsung maju menyerbu, sampai akhirnya ia menghancurkan tongkat Buddha. Sepertinya ini adalah akhir bagi Buddha. Dan Papias mulai mendekat untuk menghabisinya. Namun pada saat itu, Buddha mendapat sebuah penglihatan. Di mana ia melihat cahaya di belakangnya. Dan ketika ia meraih cahaya itu, sebuah tangan muncul dan menggenggam tangannya. Buddha pun kembali sadar.
Dan ia tiba-tiba tertawa. Papias mengira Buddha sudah kehilangan akalnya. Tetapi ketika Buddha bangkit, ia berkata bahwa ia telah mengatasi sifat kekanak-kanakannya. Ikat rambutnya putus, membuat penampilannya berubah. Ia kemudian mengambil senjata milik Zero, mengatakan kepada Zero bahwa mereka akan bertarung bersama, dan mengaktifkan teknik volundernya. Hilda menangis ketika ia menyadari bahwa senjata itu menyerap cinta Buddha, bukan kesialannya. Lalu mengubah cinta itu menjadi harta ilahi yang baru. Senjata itu berubah bentuk menjadi sebilah pedang aneh, di mana pedang itu memiliki kekuatan dari 7 dewa keberuntungan. Buddha kembali bertarung seimbang dengan Papias. Dan umat manusia bersorak untuknya dengan sekuat tenaga. Keinginan mereka mengalir masuk ke diri Buddha, memberinya kekuatan. Sementara Papias bertanya-tanya bagaimana Buddha masih bisa bertarung dalam kondisinya yang sudah begitu parah. Buddha menangkis serangannya, dan mereka berdua saling mendaratkan serangan. Tetapi Kojiro melihat bahwa peluangnya tidak berpihak kepada Buddha. Karena ia sudah menerima terlalu banyak luka. Papias menyerang dengan tekniknya, melukai Buddha walau berhasil diblokir. Tetapi Buddha berhasil menangkisnya, menciptakan sebuah celah. Dan ia mendaratkan serangan balasan. Papias tidak percaya serangan terkuatnya bisa dihentikan. Tetapi para dewa mengatakan bahwa Buddha tidak akan mampu menahan serangan itu lagi. Namun Hades berkata Buddha hanya perlu menghindar. Terlihat Papias melancarkan ratusan serangan dengan cepat. Dan Buddha kini bisa menghindarinya. Karena rasa takut Papias yang terpancar, Buddha sekarang bisa melihat kilasan jiwa Papias, yang memungkinkannya untuk menghindari serangan-serangan itu secara sempurna. Papias menjadi frustasi karena tidak bisa mengenai Buddha. Sehingga ia pun menggunakan teknik ultimate-nya, berhasil membelah tubuh Buddha menjadi 2. Semua orang terkejut melihat ini. Dan Papias mengira bahwa ia akhirnya menang. Namun tiba-tiba, tubuh Buddha perlahan menghilang. Dan ia muncul di belakangnya. Buddha pun mendaratkan serangan penentu, menebas Papias hingga hancur berkeping-keping. Mieruka, Zero-fuku-chan. Kore ga ore tachi no michi da. Tomo ni ikou. Umat manusia merayakan kemenangan itu. Namun Papias menolak menerima kekalahan itu, dan mencoba menyerang sekali lagi. Tetapi sebelum ia bisa melukai Buddha, jiwanya langsung hancur dan memuai. Pada saat itu, Buddha melihat jiwa Zero tersenyum kepadanya, di mana jiwa Zero bergabung dengan 7 dewa keberuntungan. Lalu naik ke langit bersama cahaya. Dan Buddha pun mengucapkan salam perpisahan padanya. Heimdall mengumumkan Buddha sebagai pemenang pertandingan. Dan umat manusia bersorak-sorai saat ia meninggalkan arena. Hilda dan Gol berlari menghampiri Buddha, merayakan kemenangannya. Tetapi ia tiba-tiba roboh karena luka-lukanya. Ia menerima perawatan medis, dan mengingatkan Hilda agar tidak terlalu tegang dan serius. Karena ia suka saat melihat Hilda yang tersenyum. Beberapa saat kemudian, Hilda melihat seorang penyusup yang mendekat. Tetapi ia sadar bahwa penyusup itu adalah seorang manusia bernama Nostradamus, yang kemudian melepas samarannya, dan memberitahu Hilda bahwa ia ingin bertarung di ronde berikutnya. Namun Hilda mengatakan bahwa giliran Nostradamus belum tiba, dan mengancam akan mengirim Nostradamus kembali ke dunia bawah jika ia terus membuat masalah. Hilda mengetahui bahwa Nostradamus adalah satu-satunya manusia yang pernah dikirim ke dunia bawah. Karena Nostradamus menghancurkan Bifrost, yaitu jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam para dewa, Valhalla. Kita mengetahui bahwa Bifrost berfungsi sebagai gerbang untuk mencegah kedua alam saling menyerang. Karena kedua sisi selalu berada dalam kondisi perang. Dan hanya para dewa utama yang diperbolehkan melewatinya. Nostradamus menjelaskan bahwa ia tidak bisa menghancurkan Bifrost sepenuhnya. Karena para dewa menghentikannya di tengah jalan. Dan ia mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melihat apa yang akan terjadi jika gerbang Bifrost itu dihancurkan. Namun Hilda menyuruh Nostradamus menunggu di kamarnya sampai ia memanggilnya. Dan mengatakan bahwa ia akan menyimpan Nostradamus untuk momen yang tepat.
Karena Nostradamus adalah kartu liar umat manusia. Para dewa menyadari bahwa skor antara dewa dan manusia kini imbang. Dan saat mereka memikirkan siapa yang harus ikut bertarung di pertandingan berikutnya, Hermes melihat ke arah Ares. Hal itu membuat Ares mengira para dewa memilih dirinya. Ia ingin membawa kemenangan bagi para Olimpian. Sehingga ia pun memutuskan untuk mewakili para dewa. Namun Hades tiba-tiba mengajukan diri. Karena ia ingin membalaskan dendam saudaranya yaitu Poseidon. Hilda bersiap untuk memanggil wakil berikutnya dari pihak manusia. Tetapi ia melihat Nostradamus, yang memprediksi bahwa para dewa akan memenangkan pertandingan selanjutnya. Gol panik mendengar prediksi itu. Tetapi Nostradamus mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda. Lalu tertawa melihat betapa mudahnya Gol tertipu. Hilda terkejut ketika mengetahui wakil berikutnya dari pihak dewa. Dan Gol panik saat menyadari bahwa itu adalah Hades. Karena menurutnya Hades adalah dewa yang menyeramkan dan tak terkalahkan. Namun Hilda mengatakan bahwa ia mengetahui seorang manusia yang bisa mengalahkannya. Ia pun memanggil raja pertama umat manusia, yaitu Qin Shi Huang. Jinの進む先、それすなわち道なり。